2 Tawarikh 20 ayat 20. Ya, saya terus terang nggak buat PowerPoint-nya, ya, jadi saya bacakan aja dari Alkitab saya, dari apa? Dari program saya, ya. Ini cukup mudah. Saya rasa Bapak dan Ibu sering dengar, ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil, ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu mungkin ya sudah cukup sering dengar ayat ini, ya. Ayat ini sebagai perjanjian Tuhan yang Tuhan bicara ketika awal tahun 2020, ya. Dan saya harap, saya berdoa Bapak dan Ibu juga mendengarkan suara nabi-nabinya dan Bapak dan Ibu berhasil dan beruntung, ya. Dan terlepas dari berbagai ramalan, berbagai nubuat, ya, ada banyak, tetapi kan kita sudah lihat faktanya, ya. Ini sudah masuk ke bulan November dan saya memang dipaksa, ya, dipaksa apa, dilatih oleh Bapak dan oleh Bu Iin, ya, pemimpin saya Bu Iin. Bu Iin itu dulu-dulu, ya, mendekati misalnya seperti ini bulan November gitu, ya. Itu suka nanya, ya, suka mencari, menugaskan saya untuk mencari pesan-pesan daripada nabi-nabi Tuhan. Ya, kenapa? Ya, salah satunya karena saya punya kemampuan untuk berbahasa Inggris, ya. Jadi saya pilih dari sekian nabi-nabi gitu ya. Oh, ini yang saya sarankan gitu ya. Terus nanti Bu In dapat juga dari Tuhan apa, terus akan disampaikan. Nah, jadi singkat cerita Bapak dan Ibu, kalau dulu itu mungkin hanya tahun-tahun Ibrani atau hanya tahun-tahun baru saja ya, tetapi sekarang dengan apa yang terjadi sekarang, ini saya rasanya itu lebih terpaksa ya, mau nggak mau ini cari suara Tuhan ya, mana kata Tuhan, mana firman Tuhan ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, ketika kita ikuti firman Tuhan, kita pasti akan berhasil dan beruntung sebagaimana firman Tuhan dikatakan di ayat ini ya. Dan saya mengerti apa? Bahwa faktanya nggak semua seperti itu, yaitu apa? Banyak gereja-gereja yang tutup, nggak beribadah dan lain sebagainya. Ya, kita mendengar mungkin banyak hamba-hamba Tuhan ya yang mengalami masalah, ya, bayar listrik saja nggak bisa, ya, atau berharap apa? Biasanya itu mendapatkan persembahan. Ya, ini maaf, fakta aja ya, karena ini udah akhir zaman Bapak dan Ibu ya, bukan bukan menghakimi atau menjelekan, tetapi eh, yang jelas situasi dan kondisi itu banyak ya. Bahkan kalau Bapak dan Ibu ikuti di Amerika itu katanya sudah sekitar 60-70% bisnis itu bangkrut, tutup ya. Jadi banyak sekali yang sudah mengalami masalah, bahkan mereka itu istilahnya untuk makan pun mereka harus antri ya, dapat jatah makanan ya, karena apa yang terjadi sekarang ini ya. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu, kita bukan menjadi orang yang kebingungan ya, tetapi seperti dikatakan di ayat ini, kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Nah, saya ajak, mungkin saya rasa ini Bapak dan Ibu sudah tahu lah, kalau Bapak dan Ibu mengikuti BSB ini sudah sering ya, tetapi saya ingin ajak lihat beberapa ayat supaya kita mengerti keadaan kita sekarang seperti ini ya. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di udara haruslah melarikan diri ke pegunungan ya. Dulu saya nggak ngerti apa maksudnya ayat ini Bapak dan Ibu ya. Tetapi sekarang ini kita semakin mendekati akhir zaman, bahkan sudah di putaran terakhir, berarti kita ini nunggunya apa? Nunggunya pengangkatan gitu loh Bapak dan Ibu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Siapa pembinasa keji? Ya, jadi Bapak dan Ibu ada beberapa penafsiran, banyak guru-guru yang mengajarkan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan mengenai akhir zaman. Dan kalau saya mempelajari mengenai akhir zaman itu tidak hanya satu orang, satu dua gitu ya, tapi saya misalnya dengarkan 15 gitu ya, terus bandingkan, oh kira-kira yang saya damai sejahtera tuh yang kira-kira yang ini gitu ya. Nah, jadi lebih kurang apa? Salah satu pengertiannya adalah memang antikris itu akan berdiri dan membangun bait ketiga, ya. Tetapi sebelum itu Bapak dan Ibu ada juga pengertian, yaitu apa? Roh ini berusaha untuk membinasakan,
Ya, dalam bentuk apa Bapak dan Ibu? Ya, kalau Bapak dan Ibu pelajari, ya ini beberapa ini tidak akan ada di media Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena media itu bagian daripada apa yang dikatakan di Matius 24 ayat 11, yaitu apa? Yaitu nabi-nabi palsu. Ya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, ya. Jadi kalau tadinya saya belum yakin, saya ini semakin yakin ketika apa? Ketika menyaksikan apa yang terjadi dengan pemilu Amerika. Ya, saya percaya mungkin sebagian mendengar, sebagian juga nggak terlalu mendengarkan. Tetapi apa yang terjadi sekarang itu benar-benar penggenapan daripada apa? Daripada firman Tuhan ini. Yaitu apa? Yaitu kalau Bapak dan Ibu lihat ada di Mazmur 2. Yaitu apa? Bangsa-bangsa sedang mereka-reka perkara yang sia-sia. Ya, saya ulangi Bapak dan Ibu. Ada di Mazmur 2, yaitu apa? Bangsa-bangsa sedang mereka-reka perkara yang sia-sia. Nah, perkara-perkara yang sia-sia ini apa? Ya. Nah, jadi ternyata Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengikuti, tetapi dari sumber-sumber yang cenderung bukan sumber-sumber yang biasa kita anggap sumber resmi, ya. Tapi sumber-sumber yang istilahnya mungkin biasa ini kayaknya memberitakan rumor gitu. Tapi sekarang saya lihat itu benar ya, dan saya tidak ada maksud untuk menyesatkan Bapak dan Ibu, karena orang kalau menyesatkan harus dilemparkan, ditenggelamkan dengan batu kilangan ya. Tetapi ini kenyataan bahwa apa Bapak dan Ibu, bangsa-bangsa itu udah sepakat. Sepakat untuk apa? Untuk mulai tahun ini masuk ke tahun 2021, mereka itu merencanakan untuk apa? Untuk sistem keuangan dan sistem ada satu yang disebut depopulasi, yaitu apa? Mengurangi jumlah penduduk manusia. Kenapa? Karena menurut mereka yang sepakat itu jumlah penduduk manusia itu terlalu banyak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau ajak kita apa? Saya mau ajak kita mengerti, memahami konteks dan gambaran besarnya. Ya, bahwa apa? Bahwa itu termasuk juga dengan pemerintah kita. Ya, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, kita harus tetap taat dengan pemerintah, menghormati pemerintah, tetapi sumber kita adalah Tuhan. Ya, jadi di atas pemerintah masih ada Tuhan. Ya, jadi kita perlu mengikuti pemerintah selama apa? Selama itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau sudah tidak sesuai, nah firman Tuhan berkata bahwa apa? Kita harus lebih takut kepada Allah, taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan pemberontakan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Iblis itu begitu memberontak langsung dibuang, Bapak dan Ibu. Tetapi ada kasus-kasusnya, yaitu apa? Yaitu contohnya ketika Daniel disuruh untuk menyembah binatang itu. Tetapi dia tidak menyembah binatang itu. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ya, dan ini adalah salah satu kunci, Bapak dan Ibu. Kunci apa? Kunci di mana kita bisa menang hari-hari ini. Yaitu apa? Di Wahyu 15 dikatakan bahwa kita mengalahkan binatang itu tandanya dengan kecapi Allah, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita perlu apa? Kita perlu masuk dalam pujian penyembahan sebanyak mungkin, sesering mungkin, ya. Dan kalau dulu mungkin istilahnya masuknya di ruang kudus gitu ya. Nah, kita harus belajar masuk ke ruang maha kudus, ya. Dan kalau dari ruang maha kudus kita sudah mengalami kemuliaan Tuhan, nah masih ada lagi tingkatan-tingkatannya. Ya, kalau Bu In itu sering cerita, ya ada tingkatan di atas itu, ada kabot, ada secret place, ada tahta Allah, ada tempat sidang ilahi, ada air terjun. Ya, dan saya mau nggak mau Bapak dan Ibu, saya bersaksi bahwa apa, dengan apa yang terjadi sekarang ini, saya terpaksa lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih giat mencari Tuhan. Ya, kalau dulu saya lebih banyak lebih banyak undangan ke sana sini, ya mungkin ada orang yang membutuhkan berkat, ya pengajaran, tapi sekarang itu secara manusia jadi lebih jarang, ya. Tetapi itu tidak menghentikan saya. Oleh anugerah Tuhan saya diberikan hikmat, yaitu gimana ya, saya juga seperti Pak Wesley, ya saya langganan Zoom dan saya buat meeting Zoom, ya mungkin beberapa juga pernah ikut meeting Zoom saya, ya. Jadi ini waktunya apa Bapak dan Ibu? Untuk memisahkan mana yang suara Tuhan dan mana yang suara nabi palsu. Ya, dan kita harus belajar untuk apa? Untuk berani menggemakan suara kebenaran, suara Tuhan, dan tidak terpengaruh dengan suara daripada nabi-nabi palsu itu. Ya, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ya misalnya apa? Pemilu Amerika, ya jelas-jelas ya bahwa apa?
bahwa semua media, hampir semua media, ya hanya beberapa media kecil, hanya semua media itu berkata bahwa apa? Pemenangnya salah satu. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa pemenangnya si A, ya, yaitu yang lain yang tidak sama dengan yang dikatakan oleh media. Jadi ini adalah apa? Adalah ujian, Bapak dan Ibu. Kita mau percaya kepada Tuhan atau kepada nabi-nabi palsu seperti yang dikatakan di firman Tuhan. Ya, jadi saya harap Bapak dan Ibu nggak heran apa bahwa dengan rencana pembinasa keji, ya mereka itu menerapkan tanda binatang itu. Tetapi tanda binatang itu dikatakan untuk apa? Untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi itu bukan untuk kesehatan, Bapak dan Ibu. Ya, dan memang ini mungkin kontroversi. Kenapa? Karena ya media-media secara umum tidak akan memberitakan bahwa apa? Bahwa itu akan digunakan untuk apa? Untuk sarana, untuk mengurangi jumlah manusia. Atau seperti dikaitkan dengan dikatakan firman itu yaitu apa? Pembinasa keji. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita jangan jadi orang yang takut, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi saya berdoa kita ini menjadi orang yang di tengah situasi seperti ini kita bisa menuai dengan keberanian. Kenapa? Karena kita mengikuti suara Tuhan. Ya, jadi saya kesaksian dikit Bapak dan Ibu. Kesaksian saya apa? Nah, sejak beberapa bulan yang lalu gonjang-ganjing gitu ya, dan beberapa gereja itu nggak buka gitu ya. Saya mulai inisiatif. Inisiatif saya apa? Saya bikin grup-grup WhatsApp grup akhir zaman gitu ya. Saya kurang fasih pakai Facebook, cuman kalau saya fasih pakai Facebook, saya juga bikin di Facebook ya, karena bisa lebih banyak ya. Cuma buat saya lebih gampang pakai WhatsApp grup ya. Dan singkat cerita, hanya dalam beberapa hari saya beritakan mengenai akhir zaman, itu ada mungkin total ada berapa 10 grup gitu loh ya. Jadi kalau satu grup mungkin 100 atau 200 gitu ya. Ada 2000 orang yang pengen apa? Pengen mendengar mengenai suara Tuhan di akhir zaman ya. Dan saya percaya itu adalah penggenapan janji Tuhan bahwa waktu menuai adalah akhir zaman ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu, kita harusnya menuai ya seperti dikatakan oleh Bu Nani ya, hambanya berkata ini adalah di putaran terakhir, dan contoh yang menyelesaikan putaran terakhir adalah Yusuf, dan Yusuf itu adalah orang yang menuai di akhir zaman ya. Dan saya bersaksi Bapak dan Ibu, bersaksinya apa? Saya bukan bersaksi untuk memegahkan diri, menurut saya nggak ada gunanya lah ya. Kenapa? Karena nanti kalau memegahkan diri nanti ditampar sama Tuhan ya. Cuma saya ingin memberkati Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi berkat. Ada ayatnya di Kejadian 12 ya. Sebenarnya Tuhan bicara kepada Abraham, Abraham diciptakan untuk menjadi berkat. Jadi saya mau menjadi berkat buat Bapak dan Ibu ya. Kita juga punya destiny yang lain untuk apa? Mengadopsi bangsa-bangsa, mengasihi, menjadi bapak ya. Ada ayatnya di Roma 4 ayat 17 ya. Jadi kesaksian apa? Ya, sejak saya mulai apa? berusaha apa? Saya cari firman Tuhan ya, nabi-nabi ini bicara apa, lalu saya bagikan ya, gitu aja. Ya, mungkin kadang-kadang orang yang mendengarkan itu ada yang bilang bosen gitu ya, berulang-ulang. Ya, saya juga nggak tahu Bapak dan Ibu udah pernah dengar apa enggak, ya mohon maaf gitu ya kalau Bapak dan Ibu termasuk yang berkata ini bosen gitu ya. Nah, tapi seenggaknya Bapak dan Ibu, seenggaknya dari saya sendiri, saya merasa dikuatkan ya. Dan saya mulai apa? Mulai tergerak untuk apa? Untuk bikin pelatihan. Ya, pelatihan apa? Pelatihan untuk orang mendengar suara Tuhan ya, atau karunia kenabian ya. Jadi gini-gini Bapak dan Ibu, saya bikin grup apa? Grup sekolah nabi ya. Nggak ada tampang Pak, saya tahu Bapak dan Ibu ya, nggak ada tampang. Pak Wesley, Ibu Elizabeth mungkin lebih bertampang ya. Tapi saya untuk belajar untuk apa? Mendengar suara Tuhan dan melakukannya ya. Singkat cerita grupnya berkembang jadi ratusan orang gitu ya. Ya, ada meeting-meeting tiap minggu ya. Supaya apa? Supaya kita makin kuat untuk mendengarkan suara Tuhan dan tidak dibingungkan dengan suara nabi-nabi palsu ya. Jadi saya sudah beberapa bulan ini Bapak dan Ibu udah berhenti istilahnya ngedengerin berita. Kenapa? Berita itu banyak bohongnya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu memang sengaja untuk apa? Untuk menyebarkan intimidasi, menyebarkan ketakutan ya. Tetapi kita percaya bahwa apa?
Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih berkuasa. Buktinya apa? Ketika di Mazmur 2, Tuhan berkata bahwa apa? Rencana bangsa-bangsa itu dikatakan sia-sia atau akan gagal. Ya, jadi Bapak dan Ibu percaya nggak percaya, ya itu Tuhan berkata bahwa itu pasti gagal. Rencana apa? Rencana yang saat ini, ya. Dan itu akan tertahan berapa lama? Nah persisnya saya nggak tahu, ya. Cuma Tuhan bicara kepada Pak Daniel gitu ya, doa tahan 1000 hari. Ya, lalu apa yang terjadi 1000 hari? Saya nggak tahu Bapak dan Ibu. Ya, cuma yang saya tahu menurut timelinenya Tuhan, ya Bapak dan Ibu bisa cek, ya akan terjadi apa? Akan terjadi perang di Timur Tengah, akan terjadi pembangunan bait ketiga, ya, tapi ya bukan dari Tuhan, ya, dan akan terjadi uh, lawatan, ya. Jadi ini yang penting Bapak dan Ibu, yaitu apa? Lawatan. Siapkah kita masuk kepada lawatan itu? Atau ketika lawatan itu terjadi, Tuhan turun, kita menjadi orang yang ketinggalan, ya. Ada nggak orang yang ketinggalan? Ada, Bapak dan Ibu, ya. Singkatnya yaitu apa? Di Kisah Para Rasul, ya. Roh Kudus mulai dicurahkan pada Pentakosta, murid-murid bertumbuh, murid-murid semakin kuat, ya gitu. Walaupun apa? Walaupun mereka mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, tetapi ada satu contoh, yaitu Ananias dan Safira. Ketika kemuliaan Tuhan turun, dia menjadi orang yang dipecat, orang yang tidak diperpanjang istilahnya, ya pelayanannya, ya dia langsung check out saat itu juga, ya. Jadi Bapak dan Ibu kita perlu siapkan apa? Bahwa suka nggak suka, percaya nggak percaya, ini Tuhan gunakan untuk apa? Untuk mengerjakan kebaikan bagi kita. Yaitu apa? Yaitu supaya tuayan itu semakin masak. Maksudnya gimana tuayan semakin masak? Supaya orang ya yang tadinya belum sungguh-sungguh cari Tuhan, seharusnya sungguh-sungguh jadi cari Tuhan. Ya, ada yang belum sungguh-sungguh. Ya pasti, saya percaya belum ada juga yang nggak sungguh-sungguh. Ya, tapi saya kasih contoh. Misalnya apa, Bapak dan Ibu? Ya, misalnya kalau kita buat KKR, ya KKR misalnya 10.000 orang itu udah besar. Ya, 20.000 orang itu udah besar banget. Ya, udah satu stadion. Ya, tetapi saya perhatikan, ya Bapak dan Ibu dari Jawa Timur, ya Pastor Philip Mantova kemarin misalnya cerita mengenai apa, mengenai satu renungan atau mengenai tema akhir zaman, itu diupload di YouTube hanya dalam beberapa hari itu bisa mencapai 100.000, 150.000. Jadi Bapak dan Ibu, percaya nggak percaya, Tuhan ini sedang memindahkan dari mana? Dari orang yang nggak bisa ngikutin kegerakan. Sehingga apa? Sehingga ya bukan menghakimi, ya sehingga gerejanya tutup, tidak bisa beribadah kepada apa? Orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyuarakan suara Tuhan. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu, kita semua menjadi seperti itu juga. Ya, saya juga praktekkan Bapak dan Ibu. Praktekkan apa? Misalnya kan saya tadi cerita misalnya apa grup mengenai karunia kenabian, ya. Jadi saya juga praktekkan supaya apa? Supaya saya bisa menjadi berkat, tapi Tuhan juga berkati saya, ya. Saya bukan nyombong, bukan pamer, nggak ada gunanya Bapak dan Ibu untuk membuat orang itu istilahnya pahit gitu ya. Tetapi ada yang berkata bahwa apa? Paulus itu bilang supaya apa? Dia membuat saudara-saudaranya iri, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya bersaksi bahwa apa? Kalau saya ini karena pekerjaan saya Bapak dan Ibu, saya sering istilahnya juga kerja dari rumah, ya. Jadi dengan apa yang terjadi sekarang, dengan harus ada WFH gitu ya, saya istilahnya gimana ya? Saya bukan orang yang istilahnya jadi nganggur gitu Bapak dan Ibu, tapi tetap aja kerjaan saya ada, yaitu apa? Yaitu kerja dari rumah ya dengan software-software, dengan bikin mungkin PowerPoint ya, modul-modul dan lain sebagainya. Ya, saya juga ada beberapa teman-teman ya dan saya terbiasa untuk apa? Untuk masuk hadirat Tuhan ya. Dan kalau dulu biasanya masuk hadirat Tuhan cukup di pelataran atau di ruang kudus ya. Nah, sekarang ini benar-benar menjadi satu kebutuhan untuk masuk ke tahta Allah, masuk ke taman, masuk ke ruang sidang ilahi ya. Itu apa sih Bapak dan Ibu? Percayalah, dulu juga saya nggak ngerti Bapak dan Ibu ya. Kalau saya dulu dengar Bu Iin ya masuk ke tempat sini, ke sana, saya bingung aja ya, mungkin bahasa kasarnya ngeces gitu ya.
Bahkan Bunita Joel ya, saya juga sering dengar Bunita Joel tuh masuk ke sana ke sini. Nah, saya lihat apa? Ya saya lihat teman-teman saya aja, lihat tangan saya gitu Bapak dan Ibu ya. Tetapi sekarang mau nggak mau saya dipaksa untuk apa? Untuk menyalipkan daging. Ya, kalau dulu doa itu 2 jam berat, ya sekarang kalau sekali berdoa Bapak dan Ibu biasanya udah 4 jam ya, 2 kali 2 sesi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat ketemu dengan Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan kita bisa diubahkan. Daging kita ini jadi makin lemah, roh kita itu harusnya menjadi makin kuat, Bapak dan Ibu, ya. Dan saya mulai praktekkan apa? Ya saya mulai invest ya dengan Zoom gitu ya, beli kamera, beli tripod sendiri gitu ya. Terus apa? Ya kita broadcast aja ya Zoom ini. Ya jadi kita buat apa ya sekalian aja kita buat namanya sekolah doa ya gitu. Jadi orang yang mau ikut bisa ke situ ya. Kalau mau datang gimana Bapak? Nah, kalau mau datang nih agak agak haleluya ya. Kenapa? Karena secara teknis kita belum punya tempat yang besar seperti tempatnya Pak Wesley ya. Tempat kita itu hanya muat mungkin 7-8 orang ya. Jadi kita streaming aja. Kalau Bapak Ibu mau masuk hadirat Tuhan nggak apa-apa. Kita pengen semua belajar ya. Kenapa? Ini tujuan kita di akhir zaman. Kita menjadi berkat dan Tuhan berkata bahwa apa? Akhir zaman adalah waktu untuk pemulihan segala sesuatu ya. Jadi saya mau tunjukkan beberapa ayat Bapak dan Ibu ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu udah lihat, kalau enggak ya sedikit aja diulang ya. Kenapa? Karena menurut saya ini penting, dasar dan menjadi pengantar ya. Kita tahu hari-hari ini ada desas-desus yang mengenai apa? Mengenai tanda binatang. Nah, tanda itu maksudnya gini, maaf saya bisa share screen nggak? Kalau bisa share screen saya itu share screen. Ya. Jadi ya. Jadi ini ya, beberapa mungkin udah lihat ya, udah di streaming juga di BMN gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Ada kitab namanya kitab ulangan ya. Izinkan saya mengulang sebentar aja ya, poin-poinnya aja nggak terlalu lama ya. Tenang Bapak dan Ibu. Banyak yang suka komplain saya lama. Jadi sekarang saya bertobat. Saya cepat-cepat ya. Nggak usah terlalu detail. Ya, yang penting kira-kira dapat gambarannya ya. Nah, jadi binatang itu dikatakan dari sejak kapan? Sejak 2000 tahun lalu udah dikatakan bahwa apa? Binatang itu akan memaksa semua orang besar dan kecil untuk apa? Untuk memiliki tanda. Ya, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain yang mempunyai tanda, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah waktu apa? Waktu kita mempersiapkan diri, waktu kita untuk membangun iman kita. Apakah kita mau hidup di sistem jual beli yang harus pakai tanda, atau kita mau hidup di sistemnya Tuhan. Nah, sistem Tuhan apa? Di Kejadian 8 ayat 22 yaitu apa? Tidak berhenti-henti menabur dan menuai, ya. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, itu urusan Tuhan. Tuhan akan memelihara, ya. Elia dipelihara dengan burung gagak. Orang Israel dipelihara dengan mana surgawi di padang gurun sehingga mereka tidak perlu pakai uang, Bapak dan Ibu. Jadi hari-hari ini jangan melekat sama uang, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena uang akan ada masanya itu tidak bisa dipakai jual beli. Ya, ada beberapa orang mimpi, yaitu apa? Ya, dia ini punya uang, ya, dia mau beli tiket, ya. Terus di mimpi itu dia dikatakan nggak boleh beli, nggak bisa apa, nggak bisa beli pakai uang itu. Ya, dikatakan apa? Uangnya buang aja, nggak laku. Saya punya emas 1 kilo misalnya. Oh nggak bisa, emas juga nggak laku. Ya, jadi akhirnya apa? Dia nggak bisa bepergian naik pesawat. Ya, jadi anak-anak Tuhan apa? Siapkan Bapak dan Ibu. Kenapa disiapkan? Karena pada waktu Yohanes menulis ini sebenarnya sudah terjadi. Yaitu apa? Yaitu ada orang-orang kalau mereka itu mau pakai apa? Mau memegang tanda, mau jual beli. Nah, mereka itu harus berkata bahwa kaisar adalah Tuhan. Mereka harus mengaku, ya, ada ceritanya, ya. Kalau Bapak dan Ibu mau baca lebih detail, ada Ibu Rita Wahyu yang menjelaskan. Saya cuma ngambil 1 halaman aja. Supaya apa? Supaya kita jangan ketakutan, ya. Tapi kita bisa tetap menyuarakan suara Tuhan, tetap bisa menuai, ya. Jadi ada orang sibuk gitu ya di grup gitu ya, begini begitu, harus begini harus begini. Nah, kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Mengalahkan binatang dan tanda adalah dengan apa? Dengan kecapi Allah. Jadi mulai Bapak dan Ibu tingkatkan pujian penyembahan
Bapak dan Ibu ya. Kalau biasa dulu doanya 5 menit ya, 5 menit kali 3 doa makan malam, makan siang sama doa tidur gitu ya. Nah, sekarang belajar untuk apa? Untuk tunggu sampai kita ketemu dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu bicara, Tuhan itu ngomong ya. Kalau dulu baca Alkitab hanya apa? Hanya satu ayat gitu ya. Nah, sekarang usahakan ya baca Alkitab sebanyak mungkin. Kalau bisa apa? Hafalkan ayat. Ya, kenapa? Bagi orang yang diangkat ya puji Tuhan ya. Tapi pada kenyataannya Bapak dan Ibu, saya mau bilang ya, menurut hamba-hamba Tuhan itu nggak semua orang diangkat ya. Jadi kalau ada yang bilang semua pas diangkat, saya nggak berani Bapak dan Ibu bilang seperti itu ya. Saya juga tidak menghakimi mereka ya. Tetapi Bapak dan Ibu siapkan diri Bapak dan Ibu. Kalau diangkat puji Tuhan, kalau tidak diangkat jangan jadi murtad. Tetap setia, tetap percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada apapun yang terjadi ya. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, apa yang terjadi 2000 tahun lalu, nah pada waktu kira-kira kitab Injil ditulis Bapak dan Ibu, ada golongan orang yang sudah tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan. Ya, jadi mereka itu gimana? Yaitu mereka mengasingkan diri aja, ya. Mungkin gimana ya? Mungkin bertanam sendiri, ya mungkin barter atau apa. Pokoknya mereka tidak terlibat dalam perdagangan, ya. Jadi mereka itu disebut orang zelot, Bapak dan Ibu, ya. Dan Bapak dan Ibu, binatang itu ya dulu saya pikir binatang itu naga besar ya monster apa. Tapi Pastor Steve Ciolcalanti menceritakan bahwa apa? Binatang itu bahasa aslinya terion. Nah, bahasa terion itu apa artinya? Ya sesuatu binatang yang buas, jahat, tidak dapat dikendalikan, tetapi termasuk binatang yang kecil. Termasuk apa? Termasuk virus atau amuba. Itu sudah termasuk daripada binatang itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, tanda binatang terkait dengan apa? Ya terkait dengan virus itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu akan ada mungkin katanya begini begitu Bapak dan Ibu ya. Tapi apa? Tapi kebaskan ketakutan ya. Terima iman dari Tuhan. Perkatakan firman Tuhan ya. Saya mau ulang beberapa ayat, beberapa Bapak dan Ibu mungkin udah dengar ya, tetapi sedikit mengulang supaya nggak takut ya bahwa apa? Ini singkatnya apa? Nanti ada kerajaan 1000 tahun dan ada orang yang mau merintah di kerajaan 1000 tahun. Bapak dan Ibu mau merintah di kerajaan 1000 tahun, jangan terima tanda binatang itu ya. Dikatakan di ayat Wahyu 20 paling dipenggal kepalanya, tapi nggak usah takut. Kenapa? Hai, hidup kembali ya sama Tuhan. Ya, itu yang pertama ya. Kedua, Wahyu 14 bahwa apa? Kalau menyembah binatang dan patungnya dan terima tanda akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran ya dan disiksa siang dan malam. Baca di Wahyu 14 ya. Dan satu lagi ya, yaitu apa? Yaitu nanti efeknya bukan efek jangka pendek, tapi efek agak jangka panjang. Ya, kenapa? Karena kalau efek jangka pendek orang langsung begitu, ya siapa yang mau, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi efek jangka panjang, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua begitu? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? Saya juga, Bapak dan Ibu, saya dulu divaksin, Bapak dan Ibu. Saya pernah terima vaksin, ya. Tetapi saya mau berkata, Bapak dan Ibu, vaksin yang kali ini secara umum itu termasuk tanda binatang. Secara umum, ya. Ada yang bukan, saya nggak tahu ya. Tetapi secara umum ini bukan untuk menyehatkan manusia. Kenapa? Karena bangsa-bangsa itu sudah sepakat untuk mengurangi jumlah penduduk dunia ya sampai sekian ratus juta ya. Nah, jadi ada masanya bahwa apa? Nanti cawan murka itu akan ditumpahkan, ini belum terjadi. Nanti yang menerima tanda akan mendapat bisul yang berbahaya, jahat dan mengerikan ya. Jadi lebih baik ya buat saya menguatkan iman saya untuk apa? Untuk tidak terima tanda itu ya. Dan zelot itu artinya apa Bapak dan Ibu? Nah, menurut saya ini nggak kebetulan ya. Kenapa? Karena ternyata zelot itu terjemahannya adalah patriot ya. Dan Bapak Ibu ada di kota yang disebut kota pahlawan ya, lebih sebagian besar ya, walaupun nggak semua ya, tetapi minimal yang ngundang ya Pak Wesley, Bu Elizabeth itu dari kota pahlawan ya. Dan pahlawan itu harus darahnya istilahnya darahnya nggak takut mati Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena ya
Kalau takut itu namanya bukan pahlawan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi mari apa? Mari kita akui di hadapan Tuhan kalau kita ini takut. Ya, saya dulu orang yang penakut, Bapak dan Ibu. Ya, misalnya apa? Wah, banyak ceritanya, beberapa udah pernah dengar, saya nggak mungkin ulang. Tapi singkatnya, saya bertobat. Ya, saya membuang ketakutan, saya minta keberanian. Ya, sehingga apa? Saya gini-gini, Bapak dan Ibu pernah ke Irak. Ya, 2014 kalau nggak salah. Ya, itu udah mulai kasus ISIS. Ya, jadi gini-gini, Bapak dan Ibu. Menurut saya bukan orang paling berani. Ya, tetapi minimal saya apa? Saya berjuang untuk melepaskan ketakutan dan minta keberanian. Ya, apa dari kata zelot? Zelot itu ternyata bahasa Ibraninya kana. Ya, artinya apa? Hasrat, keinginan, minat untuk mencapai dan merebut sesuatu. Ya, dan kana kita tahu, kana itu adalah tempat apa? Tempat mujizat pertama. Tempat Tuhan mengubah air menjadi anggur. Ya, dan itu bukan kebetulan bahwa apa? Bahwa kita ini sedang disiapkan, Bapak dan Ibu, untuk apa? Untuk perjamuan kawin anak domba, untuk mengikuti. Ya, apakah bisa semua ikut? Menurut saya belum tentu. Ya, tetapi kita berdoa supaya apa? Supaya kita dilayakkan. Ya, kalau enggak gimana? Ya, waktu itu Bulani pernah cerita. Ya, Bulani itu sempat sharing. Ya, waktu Pak Daniel meninggal. Ya, Bulani itu lihat ada salah seorang adiknya masih di bawah. Ya, dan Bulani ini lebih kurang khawatir gitu ya. Lalu apa? Lalu Tuhan berkata, nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Aku sudah sediakan orang untuk memelihara mereka. Ya, jadi Bapak dan Ibu mengenai diangkat atau enggak, kita lakukan bagian kita aja. Ya, kalau bisa diangkat, puji Tuhan. Kalau nggak diangkat, ya udah, ya siap-siap untuk apa? Untuk tanda kutip melarikan diri. Ya, kenapa? Karena Bulani itu lihat bahwa apa? Bahwa orang yang diangkat, salah satunya itu katanya Bulani udah di atas, tapi Pak Samuel masih di bawah. Ya, Pak Samuel itu masih harus pindah-pindah dengan apa? Dengan generasi muda. Ya, ada generasi muda di sini, Bapak dan Ibu, ya siapkanlah. Ya, saya nggak tahu ya apakah generasi muda diangkat atau enggak, tapi penglihatannya ada. Ya, Bapak dan Ibu kalau mau dengarkan ada di upload di BMN, itu khotbahnya Bevis ya. Tapi Bevis itu cerita, lalu kemudian di tengah-tengah itu Bevis mengundang, ya nggak boleh menyuruh, mengundang Bulani untuk kesaksian. Ya, Bapak dan Ibu juga mungkin bisa undang Bulani untuk saksikan. Ya, itu mempersiapkan. Ya, jadi nggak usah khawatir, Bapak dan Ibu, percaya aja sama Tuhan. Ya, nah bagaimana Bapak dan Ibu kalau supaya kita bisa terangkat? Nah, Firman Tuhan berkata yang penting adalah hikmat. Ya, terus ada dikatakan 25 ada gadis-gadis yang bijaksana. Nah, seperti apa sih orang yang berhikmat itu Bapak dan Ibu? Ya, dulu saya bingung tapi saya jelaskan secara singkat aja. Ya, kalau Bapak dan Ibu mengikuti apa yang terjadi di Amerika, nah ini sekarang akan lebih mudah. Ya, tetapi kalau enggak, ya saya ceritakan secara singkat. Ya, Firman Tuhan berkata orang yang mendapat hikmat ada dua, yaitu apa? Dapat umur panjang di tangan kanan dan di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Nah, Bapak dan Ibu mau pilih mana? Mau pilih kekayaan, kehormatan, atau umur panjang? Atau umur panjang gini ya, istilahnya saya lengkapi atau saya perbaharui sedikit, yaitu apa? Jadi kekekalan, upah kekal di surga. Ya, ada orang yang mau memilih, saya memilih kekekalan, tapi ada juga orang yang memilih apa? Aduh sayang, duit saya banyak, banyak hepeng. Jadi apa? Jadi nggak mau. Ada yang sayang dengan apa? Dengan kehormatan. Jadi apa? Jadi nggak berani pilih Tuhan. Ya, misalnya apa? Daniel. Daniel itu meletakkan kehormatannya, sekalipun dia harus dipenjara, ya itu bagiannya. Dia tidak mau menyembah Allah lain. Demikian pula dengan orang-orang zelot pada waktu itu. Ya, nah ini ada ayatnya Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, hati orang bodoh ke kiri. Ya, ternyata Bapak dan Ibu ada perbedaan di otak kita. Ya, otak kanan sama otak kiri. Ya, orang yang suka otak kiri itu biasanya bicara mengenai fakta, logika, rasional, matematika dan segala sesuatunya berurutan ya. Orang-orangnya di sini ya agak kaku ya. Tetapi orang yang di otak kanan ya itu berpikirnya agak artistik ya. Tetapi bukan berarti semua seniman itu istilahnya golongan kiri apa golongan kanan ya. Kenapa? Karena di Amerika itu sekarang sedang ada pemisahan antara golongan kiri sama golongan kanan ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, ada golongan kiri itu lebih cenderung apa? Nah, lebih cenderung aborsi ya, sosialisme, ateisme ya,
pernikahan sejenis, ya. Tapi aliran kanan itu lebih cenderung apa? Lebih cenderung dengan agama, ya, agama kekristenan, ya, menolak aborsi, ya, kapitalisme, ya. Dan menurut Tuhan salah satu ini yang benar, salah satu ini yang akan menang. Nah, dulu Bapak dan Ibu menjelang pengangkatan saya tuh bingung, Bapak dan Ibu, apa sih tandanya kira-kira orang yang diangkat, orang yang enggak, ya. Gereja yang istilahnya bodoh dan gereja yang bijaksana ini seperti apa? Karena gadis itu secara umum bicara mengenai gereja. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekarang menurut saya lebih mengerti. Ya, saya nggak tahu, saya sedang uji. Cuma ini saya pernah sampaikan di depan Bu Iin. Ya, cuma kelihatannya apa, Bapak dan Ibu? Menurut saya, ya kenapa? Karena gini, yang satu ini, ya, yang di sebelah kiri itu gereja juga, ya. Misalnya apa? Yang satu Katolik, yang satu Baptis, ya. Tapi yang satu ini lahir baru. Ya, yang sebelah kanan itu lahir baru dan bicara mengenai Alkitab, bicara mengenai firman Tuhan. Yang satu ini kelihatannya menurut saya nggak tahu mereka baca Alkitab apa enggak. Cuma yang jelas mereka setuju dengan aborsi, setuju dengan pengurangan jumlah manusia. Ya, karena apa? Depopulasi, ada agenda depopulasi. Tapi depopulasi itu belum diumumkan, Bapak dan Ibu. Ya, nah tapi Bapak dan Ibu kita akan lihat tandanya yaitu apa? Trump itu artinya trompet atau artinya juga menang. Ya, tapi yang menarik dalam bahasa Inggris, ya kiri itu artinya meninggalkan atau tertinggal. Ya, misalnya apa? Ada film namanya Left Behind, artinya tertinggal. Jadi Bapak dan Ibu, apakah mereka semuanya tertinggal? Saya nggak tahu. Ya, cuma menurut saya ini seperti apa? Seperti Tuhan itu bicara kepada siapa? Kepada seluruh gereja, kepada seluruh dunia. Aku berikan satu tanda yang sangat jelas. Dan engkau diberi kesempatan untuk memilih. Pilih yang kiri apa yang kanan. Ya, tapi kalau bahasa Inggris mungkin lebih enak. Left atau right. Kenapa? Right itu artinya benar. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mana yang kita pilih hari-hari ini kita harus persiapkan. Kenapa? Karena masa pemilihan itu bukan sekarang. Ya, tapi beberapa bulan lagi, mungkin beberapa tahun lagi. Tapi sekarang kita harus menyiapkan iman kita. Karena kalau kita memilih yang salah, akan akan ditinggal oleh Tuhan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mari kita tingkatkan apa? Cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada sesama. Jangan apa? Jangan jadi orang yang pelit, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena uang itu nanti nggak ada gunanya. Belajar apa? Belajar memberkati orang. Jadikan uang itu sebagai apa? Sebagai senjata. Untuk apa? Untuk kita bisa menuai jiwa. Ya, karena gini Bapak dan Ibu, orang yang pro dengan aborsi itu istilahnya apa? Mereka nggak setuju manusia kebanyakan. Ya, jadi mereka gunakan uang untuk apa? Untuk mengurangi jumlah manusia. Ya, tetapi uang yang ada pada kita harusnya kita pakai apa? Untuk menjadi berkat, untuk memenangkan jiwa. Dan saya percaya apa? Saya percaya kita berdoa supaya apa? Kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, saya ajak kita doa sebentar, ya, Bapak dan Ibu. Saya ingat dengan lagu Lekatkan Hatiku, tapi saya pakai ini aja, pakai YouTube ya. Maaf, saya belum ini kan, tapi cepet kok ya pakai YouTube ya. Jadi oh ya, kalau ada yang main keyboard boleh Pak, lebih bagus. Tuhan, Engkau tahu Tuhan hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hati kami Tuhan. Mungkin selama beberapa bulan ini Tuhan, sudah banyak ketakutan yang masuk di hati kami. Kekhawatiran, bahkan kekecewaan terhadap Engkau. Mungkin kami sudah berkata, mana janjimu? Engkau berjanji lawatan, Engkau berjanji kemuliaan, Engkau berjanji kelimpahan. Tetapi pada kenyataannya, yang kami alami seperti ini. Tapi kami berdoa Tuhan, mulai hari ini, mulai malam hari ini Tuhan, kami terima iman yang baru Tuhan. Kami terima harapan yang baru, kekuatan yang baru. Kami mau cabut semua ketakutan, semua kekecewaan.
Mari Tuhan, karena kasih sayangmu. memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada. Engkau ingin menjadikan kami bagian daripada Kau Yesus, yang ketika Engkau datang kembali jiwaku, bagian daripada gereja yang diangkat, gereja yang ditemukan melakukan pekerjaan, setiap gereja yang ditemukan sedang memberi makan saudara-saudaranya, memuaskan hatimu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, hari-hari ini Tuhan, bangkitkan iman kami, roh kami Tuhan. Kau berkata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada nabi-nabinya, ia akan teguh, ia akan berhasil dan sukses. Mulai Tuhan, mata kami ditutup daripada melihat hal-hal yang seperti Engkau memberikan senjata kepada Ibu Nani, yaitu kacamata kuda, sehingga ia tidak bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, buat kami juga Tuhan, tidak tertarik untuk melihat yang lain, tidak tertarik untuk tertarik dengan kekayaan, dengan kehormatan, tetapi kami belajar meletakkan Tuhan mulai dari malam hari. Mari Tuhan, kau bicara dengan kuat Tuhan buat setiap kami Tuhan. Setiap kami Tuhan tidak ada yang ditemukan bodoh Tuhan, tetapi kami punya hikmat. Kami menjadi bagian daripada gadis-gadis yang biasa. Ampuni kalau kami ada yang kedegilan, kekebalan, kekecewaan. Kami tidak mau menjadi bagian daripada orang-orang yang kecewa, orang-orang yang percaya kepada nabi palsu, orang-orang yang takut dan menerima tanda binatang itu Tuhan. Kami mau jadi orang yang percaya kepada Engkau, bahwa Engkau yang Engkau Bapa kami yang sanggup memelihara kami dalam keadaan apapun. Sebab Engkau Allah yang memelihara bangsa Israel di padang gurun. Engkau Allah yang menurunkan hujan mana. Engkau Allah yang mengeluarkan air dari bukit batu. Bahkan Engkau juga Allah yang memelihara Elia yang Kau angkat dengan sulung gagap, dengan daging, dengan mujizat supranatural. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dalam waktu ini. Mari Tuhan, sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan sesuai kehendak dan rencana-Mu. Bicara Tuhan malam setiap kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tiap kami terima yang ilahi malam hari ini. Ada metrai, ada tanda bahwa kami dicap sebagai milik-Mu, yaitu metrai roh. Turun karunia-karunia ilahi, turun kekuatan yang baru, turun buah-buah roh. Bahkan kami berdoa Tuhan, mandat-mandat di akhir zaman, jubah-jubah di akhir zaman yang harus kami terima. Jubah Yusuf, jubah Abraham, jubah Daud, untuk kami menyelesaikan putaran terakhir. Itu memampukan kami Tuhan, setiap kami untuk mencapai garis akhir. Dengan sangat Tuhan, menyelesaikan putaran terakhir dengan glorious. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih dalam surga. Kami berkata, amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Wesley. Oke, terima kasih Pak Ferry. Banyak dimensi, banyak aspek, banyak poin yang sekaligus Pak Ferry ngajarkan. Pertama-tama bahwa Pak Ferry menyampaikan mengenai bagaimana Pak Ferry mau mengajarkan kita juga menjelaskan bagaimana membuat perbedaan suara nabi yang benar dengan suara nabi-nabi yang ya tidak benar. Saya kira poin ini belum clear Pak. Jadi mungkin Bapak bisa tambah sedikit. Sebab ada pertanyaan begini, Pak, kalau nabi palsu itu mungkin kita dewasa rohani mungkin clear, kita bisa bedakan. Kita bisa rasa tidak sejahtera Pak. Tapi ada nabi ya kita tahu dari buah rohnya Pak, dari buah pelayanannya, buah kehidupannya. Nah kita merasakan nabi ini benar Pak. Tetapi nubuatannya itu apakah kadang memang dari Tuhan, kadang itu dari suara hati kedagingannya sendiri, atau somehow rasanya nggak tepat gitu loh. Nah jadi mungkin ada dimensi ini Bapak bisa jelasin lebih ini ya, karena Bapak kan hidup bergaul bersama-sama, berjalan, berdiri, duduk sama-sama dengan Nabi, Bu Panglima, sama sekeliling banyak Nabi itu Pak di Mahanaim ya loh.
ketemu si kucing dia bisa nubuat, ketemu si B dia bisa bernubuat. Nah, tolong Pak bisa sedikit pencerahan Pak. Sampai orang banyak bertanya, Japri juga ada. Pak saya mau sekolah Nabi Pak, mau sekolah Nabi Pak, saya daftar Pak. Nah saya katakan sebenarnya Nabi itu gak usah sekolah ya Pak Ferry ya. Yang penting hidup kita erat sama Tuhan, cari haus lapar, baca firman, terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita kan belajar kepekaan dengan suara Roh Kudus. Kalau kita di dalam hadirat Tuhan. Kalau di luar hadirat Tuhan, di dalam ruang Maha Kudus kan sulit. Nah mungkin Bapak yang kedua di luar Nabi ini bisa jelaskan. Apakah bisa seseorang masuk sekolah Nabi langsung peka? Seperti apakah seperti siapa raja pertama Israel itu Saul berkumpul bersama nabi-nabi, akhirnya dia mabuk seperti nabi juga. Roh itu diimpartasikan. Tolong Pak 2 poin itu ya Pak. Terima kasih teman-teman yang mau tanya silakan ketik di chat. Kita diskusi aja ya, diskusi. Oke silakan Pak Ferry. Ya, salah. Ya, terima kasih Pak Wesley. Ya. Jadi saya usahakan jawaban yang tidak bertele-tele tetapi bisa dipraktekkan ya. Satu gini Bapak dan Ibu ya, menjelang akhir zaman ya, ini memang itu Tuhan izinkan bahwa banyak suara ya. Kenapa? Nah, ini saya baru tahu atau belajar ketika ada Pak Maurice Clark datang ke Indonesia tahun lalu ya 2019 seingat saya. Oleh anugerah Tuhan saya kebagian menerjemahkan ya. Pak Maurice Clark itu cerita intinya apa? Intinya dari setiap orang itu ada 3 golongan ya. Golongannya itu Tuhan itu menggunakan istilah itu jelai, gandum sama anggur ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Bapak dan Ibu kalau dengar ya ada pendapat seperti ini, nah nanti ada lagi yang berbeda. Misalnya apa? Misalnya ada golongan hamba-hamba Tuhan yang mungkin nabi juga yang berkata apa? Oh ini bukan tanda binatang, ini nggak apa-apa, silakan aja, terima aja gitu. Ini baik buat kesehatan gitu ya, baik buat ekonomi. Nah, Bapak dan Ibu kita perlu apa? Perlu kenali dan bergaul dengan Tuhan. Ya kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa yang diangkat salah satunya adalah kalau dulu adalah Henok ya. Henok itu bergaul karib dengan Tuhan. Ya, jadi kita perlu belajar untuk melatih mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus ya. Dan banyak dari Bapak dan Ibu mungkin saya percaya sudah pernah dengar mengenai mengenai Bahtera, mengenai Pak Yusak. Ya, beliau itu istilahnya guru yang luar biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu latihan aja bicara sama Tuhan, nanti Tuhan akan bicara sesuatu. Nah, terus gini Bapak dan Ibu ya. Terus nanti ya kita akan makin lama makin peka ya. Terus kita juga ya jadi seperti itu ya, kita mendewasakan roh kita ya, bergaul dengan Roh Kudus ya, tetapi itu memang butuh waktu. Kedua ya, kita itu bisa minta ada namanya karunia membedakan roh ya, sehingga dengan karunia membedakan roh kita ini bisa merasakan ya, dengan karunia ini wah ini Roh Kudus ini bukan ya. Saya sendiri sebenarnya saya bukan nabi ya secara ini ya, secara panggilan, secara jawatan itu saya sebenarnya rasul ya. Cuma saya sebenarnya gabung dengan teman saya yang dia itu memang lebih nabi ya. Tapi nabinya itu belum dikembangkan, jadi ya saya ajak aja yuk kita buat namanya memang sekolah nabi, dan itu buatnya bentuknya Zoom meeting ya, bentuknya dengan WhatsApp group ya, kita komunikasi di situ ya. Kita doa tiap beberapa jam ya, maksudnya tiap hari itu ada doa jam 8 gitu ya untuk kita interaksi dan istilahnya seperti itu ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Tuhan itu bicara mengenai Elisa dan Elia ya. Elia akan diangkat tapi Elisa harus menggantikan dalam waktu singkat. Nah, saya ini kebetulan saya memang istilahnya terhisap masuk ya dalam keluarganya Pak Yusak ya, dan istilahnya di Mahanaim dan lain sebagainya ya. Dan Bapak dan Ibu boleh pertimbangkan ya untuk untuk cari caranya gimana untuk istilahnya menurut saya itu supaya kita ini dianggap bagian daripada daripada perjanjian itu. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu perhatikan bahwa Tuhan berkata bahwa hari-hari terakhir adalah seperti hari Nuh
Ya, lalu apa? Ya akan ada pengangkatan. Nuh diangkat, maksudnya Nuh itu dimasukkan dalam bahtera ya dan diluputkan ya. Dan yang bisa masuk ke dalam bahtera cuma Nuh dan beberapa keluarganya ya. Jadi ini saya sangat maklum. Maklum apa? Bahwa ada orang yang berkata ini sesat, tidak terima, ya itu udah bagian. Kenapa? Karena ketika Nuh juga menyuarakan suara Tuhan bahwa apa? Akan ada penghakiman, bertobat, jangan hidup dalam kejahatan. Ya mungkin mereka nggak percaya, mereka pada saat itu menghina Nuh dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita harus memisahkan. Ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, maksudnya seberapa kita bisa bicara ini, seberapa kita belum bisa bicara ini. Ya, contohnya adik saya belum bisa bicara dengan adik saya. Kenapa? Adik saya itu latar belakangnya Katolik gitu ya, nggak belum bisa mungkin ngerti hal-hal seperti ini. Ya, jadi ada beberapa buku yang saya sarankan, yaitu apa? Good Morning Holy Spirit, ya, Selamat Pagi Roh Kudus daripada Benny Hinn, sama ada beberapa buku yaitu apa? Remuknya Insan dan Keluarnya Roh. Ya, kenapa? Karena singkatnya gini ya, kita ini punya jiwa. Jiwa kita ini seringkali menghalangi Tuhan bicara. Misalnya apa? Misalnya gini yang sederhana, ya, ada air, ya, Tuhan berkata apa? Jalan di atas air, ya. Dan kalau kita ini otaknya kuat, kita berkata apa? Nggak bisa. Kamu harus pakai akal sehat. Ya, saya udah ketemu beberapa orang yang saya jelaskan mengenai hal ini. Ini loh depopulasi, ini loh rencana mereka. Mereka bilang, ngapain sih kamu membuang waktu bicara mengenai hal-hal yang istilahnya sampah, nggak bisa dipercaya. Itu nggak masuk akal sehat, nggak masuk logika. Ya, jadi supaya pikiran kita itu bisa lebih lemah, Bapak dan Ibu, dan kita ini bisa hidup dalam roh. Salah satunya saya sarankan buku Watchman Nee, ya, Remuknya Insan dan Keluarnya Roh, ya. Saya merasa hari-hari ini diremukkan. Diremukkan tuh enak nggak? Nggak enak, Bapak dan Ibu. Saya baru diremukkan Tuhan, ya. Tapi saya percaya kalau kita diremukkan, roh kita bisa keluar. Buktinya apa? Saya nggak tahu. Ya nggak tahu tuh artinya apa. Saya nggak bisa bilang ini pasti. Cuma gini ya, Pak Wesley sama Bu Elizabeth ya bersaksi. Ya dulu pernah ngundang saya beberapa tahun yang lalu. Ya, dan ya istilahnya begini. Kalau nggak bisa memberkati, rohnya nggak kuat, ya pasti paling nggak diulang lagi. Ya udah gitu aja. Ya. Jadi saya juga paham ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu tadi apa? Latih bergaul dengan Roh Kudus, dengerin khotbah mengenai mendengar suara Tuhan, terus baca buku Good Morning Holy Spirit, ya ada beberapa buku dari Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus, terus Remuknya Insan Keluarnya Roh, ya. Dan yang penting juga apa? Menurut saya masuk dalam komunitas orang-orang yang biasa mendengar suara Tuhan, ya. Dan suara Tuhan memang berbeda dengan suara manusia. Suara manusia gonjang-ganjing begini, ya. Ketika Tuhan berkata apa? Ya tetap nyalakan korban, ya. Tetapi manusia berkata apa? Nggak usah perkorban, ya. Begini aja, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi lama-lama kita akan makin kuat rohnya sehingga kita makin terlatih untuk dengar suara Tuhan, ya. Terus ini pertanyaan kedua nih saya udah lupa lagi. Pak, boleh diulang Pak pertanyaan kedua? Saya nggak bermaksud melupakan. Tapi ternyata dua itu. Pertanyaan kedua apa Pak? Sorry, boleh diulang. Pak Wesley, pertanyaan kedua boleh diulang nggak Pak? Pertanyaan pertama itu saya harap sedikit menjawab ya. Ya, Tapi ya yang pertanyaan kedua. yang bertanya lupa, Pak. Ya, jadi Bapak dan Ibu latih aja, latih berdoa ya. Hari-hari ini Tuhan lagi memaksa ya supaya apa? Kita ini meninggalkan kesibukan kita ya. Kalau biasa hari-hari gini mungkin Bapak dan Ibu belum bisa dengar Zoom ya. Kenapa? Karena masih sibuk ya dengan urusan apa pekerjaan, ngelembur atau di mall atau nonton atau kafe. Nah, sekarang kita dipaksa untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan ya. Terus ya saya terus terang lupa nih. Ya jadi tadi tuh sebenarnya saya udah mau motong Bapak. Pak, satu-satu dulu aja. Saya takut lupa. Ternyata beneran saya nggak catat. Terus saya jawab jadi itu. Ya maaf loh Pak, saya nggak nyatet. Tapi boleh di chat lagi, ya di chat lagi. Ya dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh gini Bapak dan Ibu. Saya tujuannya adalah menjadi berkat. Ya, Ya, jadi menjadi berkat itu artinya apa? Ya sebelum Pak Wesley hentikan, ya Bapak dan Ibu nggak usah sungkan. Ya selama saya masih bisa menjawab, kita tujuannya untuk menjadi berkat. Ya.
Sebelum ada rapture kita tetap berinteraksi, Pak. Waduh, saya seneng nih Pak Wesley. Jadi Pak Wesley bukan orang yang ketakutan. Ini ada pertanyaan aneh, tapi ya dia ingin tahu lah Pak ya. Kalau bisa Pak Daniel Ferry berikan sedikit nyontek itu ya. Masukan siapa saja nabi-nabi palsu di Indonesia saat ini Pak. Kami tidak salah jalan Pak. Wah ini mantap ini Pak. Waduh, saya itu menurut saya itu saya nggak berani Bapak dan Ibu, apalagi di forum begini ya. Istilahnya kalau kita bisik-bisik ya berdua itu nggak direkam ya mungkin saya ini saya nggak berani ngikutin gitu ya. Tapi gini Bapak dan Ibu, secara umum kan kita ngerti bahwa ada orang yang diurapi Roh Kudus dan orang yang tidak diurapi Roh Kudus ya. Dan secara umum Bapak dan Ibu, secara umum ya itu kalau yang diurapi Roh Kudus itu arahannya pasti sama gitu loh. Tetapi Bapak dan Ibu, saya ini nggak istilahnya gini ya. Saya tuh sejujurnya gini ya. Ketika kalau ditanya nabi palsu itu siapa, saya nggak berani. Coba gini loh. Saya itu bahasa saya tuh pegang payusak. Saya pegang payusak kenapa? Karena payusak itu menurut saya teruji ya. Dan payusak itu istilahnya gini. Ya banyak orang juga yang bilang itu payusak itu sesat ya. Tapi gini, saya jawab dengan cara lain ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu menurut saya nggak berani juga. Kenapa? Karena kalau dihitung Tuhan saya menjamah orang yang diurapi, nanti saya kena ya. Nah, coba gini ya, saya jawabnya dengan gini. Saya akan ikuti, saya akan pelajari, saya akan dengarkan apa yang dikatakan oleh payusak ataupun orang-orang yang meneruskan perjanjian itu. Kenapa? Karena Tuhan buat perjanjian itu dengan payusak. Payusak itu sehingga disuruh mendirikan atau membangun yang namanya bahtera. Ya, jadi saya tahu payusak itu seperti apa? Seperti Nuh gitu loh untuk pada zaman itu. Ya, jadi bahasa saya apa? Saya gandol aja, saya percaya aja. Ya, saya belajar percaya. Buktinya apa? Ya, saya mengerti bahwa saya diberkati. Ya, sehingga sehingga mungkin kesaksian dikit ya, cuma 10 detik ya. Kalau orang bilang itu berkatnya menurun Bapak dan Ibu, saya bersaksi berkat saya bertambah ya. Tiba-tiba misalnya saya cari Tuhan ya, sabatikal gitu ya. Terus ada uang ada orang tiba-tiba transfer ke saya. Terus saya pergi ke satu kota gitu ya. Saya nggak ngeharapin istilahnya diberkati. Tiba-tiba orangnya kirim uang ya. Kemarin saya cuma kesaksian begini dan saya bikin Zoom meeting Bapak dan Ibu, saya bersaksi ya bahwa saya tuh jarang ngumumin persembahan. Saya nggak pernah ngumumin nomor. Kenapa? Saya bukan menghakimi yang lain ya. Cuma menurut saya itu saya dibiasakan dimanain ya, dimanain itu. Bapak dan Ibu kalau datang di ibadah dimanain hampir jarang ya persembahan, paling sebulan sekali ya. Jadi saya bersaksi itu apa? Saya tetap dipelihara Tuhan, saya diberkati Tuhan. Orang transfer aja. Sekali lagi ini bukan minta-minta duit. Buat saya nggak ada gunanya. Kenapa? Nanti duit juga nggak laku. Jual beli harus pakai tanda, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini waktunya apa? Waktunya kita dengarkan suara Tuhan. Nah, nabi-nabi palsu yang apa? Nah, ini sedikit ya. Itu ada Bapak Jadi Diatham, seorang nabi yang menurut saya ini nabi yang murni dari Tuhan. Dan beliau itu bilang bahwa apa yang disebut nabi-nabi palsu sekarang itu adalah media. Ya, terutama media. Ya, tapi kalau mengenai hamba Tuhan, nah saya nggak berani. Kenapa? Karena ada yang golongannya untuk mempersiapkan yang diangkat, tetapi ada juga yang tidak terangkat. Ya, jadi ada penglihatan mengenai pengangkatan. Jadi hamba Tuhan ini ada yang nggak bicara mengenai pengangkatan, yaitu siap-siap nggak diangkat. Ada yang begini. Ya, saya nggak detailin. Ya, jadi balik ke jawabannya, saya pelajari daripada payusak dan keluarganya. Karena apa? Karena ada perjanjian bahtera yang saya pegang. Bahwa apa? Ketika banjir besar itu melanda, Nuh dan keluarganya diangkat. Ya, semoga ini menjawab Bapak Ibu. Ya, masih ada. Pak, jadi saya agak bingung juga ini soalnya ada private ya. Ada tanya lagi, seorang nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Apakah perkataan seorang nabi pasti akan terjadi? Nah, gini. Tidak terjadi.
apa ada perbedaan antara nabi dan karunia kenabian gitu loh. Jadi berarti dua pertanyaan Pak. Satu-satu dulu deh ya Pak ya. Iya, iya. Ya ya ya. Tapi saya rasa saya masih ingat nih, ya. Ya, oke. Jadi gini Bapak dan Ibu, untuk nabi dan karunia kenabian ada bedanya, ya. Jadi Tuhan itu memberikan 5 jawatan. Ya, kalau kita lihat 5 ini rasul, nabi, penginjil, gembala, gembala pengajar, ya. Jadi nabi itu yang di sini itu maksudnya dia menyampaikan suara Tuhan, ya. Tetapi orang lain, ya baik pengajar, gembala itu bisa beroperasi dalam karunia kenabian, ya. Jadi saya harap ini menjawab. Nah, jadi pertanyaan pertamanya jadi lupa lagi nih. Pak, sorry Pak, pertanyaan pertamanya tadi apa? Karunia kenabian Pak. Oh iya, Oke oke. Apakah apa yang diucapkan seorang nabi? oh iya, iya. Ini gini, satu gini, ya. Nabi itu ketika Nabi bernubuat itu ada yang nubuatnya itu bersyarat, ya. Jadi kalau nubuatnya itu bersyarat, itu belum tentu jadi. Contohnya apa? Ya yang sederhana. Yunus nabi bukan? Yunus jelas nabi, ya. Tapi ketika dia bilang Niniwe akan ditunggangbalikan, pada kenyataannya tidak terjadi. Kenapa nih Bapak dan Ibu? Karena ternyata di atas suara Tuhan ada hati Tuhan. Ya, saya ulangi. Di atas suara Tuhan ada hati Tuhan. Sekalipun Tuhan itu ngomongnya, mulutnya berkata, aku akan menghancurkan. Hatinya ini sebenarnya nggak tegaan. Hatinya ini lembut. Hati seorang orang tua, ya, yang berkata, mungkin saya hukum kau. Tapi Tuhan itu pengen meluputkan sebenarnya dari hukuman. Ya, jadi yang bersyarat itu bisa terjadi. Dan kedua, menurut saya, ada ya. Jadi kalau ada yang bersyarat, ada juga yang tidak bersyarat. Jadi ini bentuknya apa? Ini bentuknya ini sudah ketetapan, ya. Kalau Bapak dan Ibu tahu, ya, misalnya Tuhan itu sudah berkata, ya, misalnya hukuman bahwa orang ini pasti mati, gitu. Misalnya itu contoh atau apalah gitu. Nah, itu bisa ketok palu dan itu bisa istilahnya gini, tidak bersyarat tapi pasti terjadi. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika Yusuf mendapat mimpi, ya. Yusuf mendapat mimpi itu diulang 2 kali, ya. Jadi kalau diulang 2 kali itu istilahnya sudah ketetapan Tuhan, sehingga apa? Sehingga pasti terjadi, ya. Jadi kalau hal-hal yang sudah tertulis di Alkitab, ya kita harus siapkan bahwa apa? Itu akan terjadi. Tetapi kita bisa apa? Bisa menunda, kita bisa memundurkan, kita bisa meminimalisasi. Misalnya apa? Bencana. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ingat ya, waktu itu beberapa bulan yang lalu Pak Daniel masih ada. Pak Daniel itu tiba-tiba berdoa buat Jawa Timur, ya. Tetapi terjadi bencana nggak? Menurut saya kelihatannya belum terjadi yang separah itu, ya. Tetapi bukan berarti tidak terjadi. Pak Daniel tetap seorang nabi, ya. Dan ada lagi apa? Ini perbedaannya. Jadi jawabannya apa? Satu bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Kedua apa? Kedua itu gini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan nabi itu salah ngomong. Misalnya apa? Nathan. Nathan itu ketika Daud bertanya, ya, boleh nggak saya bangun bait Allah? Nathan langsung aja nyeplos. Mungkin dia berkata, dia damai sejahtera, ya. Dia berkata apa? Ya boleh aja. Tapi kemudian datang firman Tuhan, dia balik lagi berkata apa? Nggak boleh kamu yang bangun, tapi harus anakmu. Dan bukan berarti Nathan nabi palsu, ya. Dia belum dapat suara Tuhan, dia berjalan dengan damai sejahtera saja, ya. Tetapi ada orang yang kalau sudah dekat sama Tuhan, nah diizinkan dia ngomong, ucapannya terjadi. Ya, misalnya apa? Misalnya Elisa dengan orang-orang yang memanggil dia botak, ya. Ketika dia bilang api turun dari langit, nah langsung api turun, ya. Jadi saya harap ini menjawab. Oke, ini ada tanyakan mengenai apakah ada perbedaan seorang nabi antara nabi dengan karunia kenabian? Iya, beda, Pak. Beda yang seperti tadi. Ya, itu jadi gini, ada orang yang seperti saya ini rasul, ya. Ada gembala, mungkin Pak Wesley gembala, misalnya ada pengajar, ada penginjil, tapi mereka bisa beroperasi dalam karunia kenabian. Ya, misalnya contohnya gini. Contohnya Pak Agung, ya. Secara umum nggak ada yang nyebut Pak Agung itu nabi, kan. Nah, tetapi Pak Agung itu bisa juga bernubuat, bisa juga diberikan karunia penglihatan, ya.
Tetapi yang lebih umum disebut sebagai nabi, ya Pak Daniel, nabi, Pak Yusak, nabi. Ya, Bu In sebenarnya lebih kuat di kerasulan. Ya, saya harap menjawab. Oke, terus ada saya ke atas lagi ya. Ini bertanya, saya mau tanya Pak Ferry, apa beda panggilan nabi dan rasul sama panggilan kerup? Ya Pak. Ya saya kira. Oke, gini. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kalau Bapak dan Ibu dengar, ya, tema wisuda STT adalah apostolik profetik. Ya, apostolik itu rasul, terus Titik. profetik itu nabi. Nah, pada zaman perjanjian lama, Tuhan itu cuma bicara pada nabi. Ya, kenapa? Karena belum ada yang namanya gereja. Ya, jadi nabi itu akan dipakai untuk menyuarakan firman Tuhan. Ya, dan itu contoh yang paling jelas untuk karunia kenabian. Nah, begitu masuk perjanjian baru, Bapak dan Ibu, darah Yesus dicurahkan, ada karya salib, Roh Kudus dicurahkan. Nah, mulai ada yang namanya gereja. Nah, gereja itu harus dibangun, Bapak dan Ibu. Ayatnya di Matius 16 ayat 19 ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku ya. Terjemahan lainnya eklesia atau pasukanku ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu dengar eklesia, nah ini dari kata ini ya. Jadi itu dari bahasa Yunani apostolos, artinya yang diutus. Jadi apa Bapak dan Ibu? Jadi setiap daripada rasul, ya ada 12 rasul. Rasul itu nggak pernah disebut sebagai 12 gembala, 12 penginjil, 12 nabi, walaupun mereka juga bernubuat, walaupun mereka juga menginjil, ya. Tetapi mereka disebut rasul. Kenapa? Mereka akan pergi ke satu tempat, lalu memulai merintis, mendirikan jemaat, mendirikan gereja. Mereka akan mulai apa? Ngikat kuasa gelap, berdoa syafaat, sampai apa? Sampai mulai ada jemaat. Nanti lalu apa? Ya udah kalau udah di jemaat, lalu dia tinggal ke kota lain. Ya contohnya apa? Rasul Thomas diutus ke India, Rasul Paulus diutus ke jemaat Yahudi apa non Yahudi saya lupa. Ya Petrus diutus kepada jemaat Yahudi kalau nggak salah. Saya lupa deh. Ya ada beberapa gitu. Tapi setiap rasul itu diutus untuk apa? Untuk menitis, untuk membangun, mengembangkan gereja. Dan hari-hari ini kita itu harusnya beroperasi dalam banyak karunia kerasulan. Tapi tidak kerasulan murni, tetapi yang berasal dengan suara Tuhan, yaitu apostolik profetik atau rasul yang beroperasi dalam karunia kenabian. Nah, menurut saya, ya contohnya saya seperti ini. Misalnya apa? Saya ini pergi ke satu daerah, ya biasa. Saya tuh istilahnya gini ya, ketemu itu cuma satu orang gitu ya, 2 orang gitu. Saya udah biasa, ya bahkan ke daerah baru, ya. Jadi saya udah nggak takut lagi gitu ya. Lalu apa ya? Udah doa keliling sendiri, ya ikat-ikat sendiri, ya. Lalu kadang-kadang ketemu Tuhan pertemukan dengan orang yang bisa jadi gereja, yang bisa jadi pasukan, yang bisa jadi jemaat. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke Pak, ada pertanyaan dari Bu Ingrid. Shalom, selamat malam Pak Ferry. Mau bertanya, mungkin agak keluar dari bahasan malam ini. Ya intinya begini panjang, intinya dia sudah sungguh-sungguh mengajak anak juga di mesbah. Mereka berdoa, tetapi anaknya ini punya keterikatan kepada gadget, apa namanya, gadget, HP, main game gitu, gak selesai gitu. Bagaimana Pak untuk nuntaskan itu, membawa anak itu keluar gitu dari keterikatan? Ya. Jadi ini yang saya sarankan ya Bapak dan Ibu. Kalau kita ini akan mulai dengan satu daerah atau dengan satu wilayah, saya itu mulainya dengan apa? Dengan mengadopsi di hadapan Tuhan, ya. Jadi saya datang ke Tuhan dengan pujian penyembahan, lalu apa? Nanti setelah cukup cawannya, Tuhan itu akan memberikan hatinya kepada saya. Misalnya apa? Yang jelas itu dulu saya takut dengan orang Irak, ya. Saya dengar-dengar mengenai ISIS gitu loh. Lalu saya awalnya ditolak, nggak bisa berangkat gitu ya. Lalu saya ngeri juga takut destiny saya nggak selesai ya. Jadi saya datang ke Tuhan, Tuhan berikan hatinya, saya bisa menangisi bangsa Irak ya. Jadi ketika kita udah punya hati, nah saya percaya kita itu menyalurkan kasih Tuhan dan kita juga mengikat
kuasa-kuasa gelapnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saran saya ya kita nggak bisa terlalu keras. Ya kenapa? Firman Tuhan juga berkata apa? Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Ya, ada beberapa kesaksian. Misalnya apa? Misalnya Pak Yusak. Ya, kalau Bapak dan Ibu dengarkan khotbah-khotbah Pak Yusak, itu Pak Yusak sendiri dulunya agak keras, tapi salah satunya yang beliau ceritakan itu adalah Pak Daniel. Ya dulu tuh Pak Daniel itu agak keras juga, ya nggak mau langsung menurut gitu ya, memberontak apa gitu ya. Nah, tapi lalu apa? Lalu mereka sebagai orang tua datang kepada Tuhan dan apa? Serahkan anak ini kepada Tuhan. Ya mungkin tiap hari ya harus tumpang tangan dengan apa di fotonya gitu ya. Terus ikat apa? Roh pemberontakan, roh perbudakan ya karena itu diperbudak juga. Memang gadget itu memang bisa masuk spiritnya Bapak dan Ibu sehingga kita bisa diperbudak ya. Terus apa? Kita bisa potong-potong rohnya dan minta supaya Tuhan alirkan kasihnya sehingga dia ketemu Tuhan, dia mau. Cuma memang istilahnya bukan proses malam ya Bapak dan Ibu ya, cuma udah banyak kesaksiannya ya bahwa apa? Bahwa Tuhan bisa mengerjakan seperti itu. Ya kita aktifkan pelayanan malaikat dan sebagainya. Mungkin juga saya nggak hafal sekarang ya, cuma mungkin kalau Bapak dan Ibu bisa hubungi B2B ya, B2B itu ada toko buku kita ya. Kita itu ada toko buku B2B. Nah mungkin dia ini bisa memberikan buku-buku atau khotbah-khotbah yang mungkin lebih menjawab lebih detail ya karena akan banyak kesaksian, akan banyak cara ya. Saya tuh hanya singkatnya aja ya supaya Bapak dan Ibu ada gambaran. Ya mungkin eh, ada kesaksian juga dari Bapak dan Ibu juga, saya percaya. Ya, maksudnya dari 100 ini ya. Jadi saya singkat aja ya, tapi saya percaya di komunitas Bapak dan Ibu ya, ketika Bapak dan Ibu tadi Bapak dan Ibu yang tadi itu memberikan pertanyaan itu, saya percaya ada yang punya pengalaman. Ya misalnya apa? Tadinya suaminya keras, ya banyak ini pasti kesaksian ya, suaminya keras, suaminya nggak mau nurut. Nah, tapi dikasihi, diberkati ya. Ketika orang ini melihat kasih Tuhan, ya bertemu dengan Tuhan, ya hati mereka juga mulai melembut dan berubah. Ya, mungkin. Oke, Pak Ferry, ada yang beberapa Japri ini. Saya mau tanya, Pak, panggilan kerup itu iya. apa dan tugasnya apa, Pak? Jadi gini, kalau kerup ya, kalau kerup di Bahtera ya, jadi gini kan kita istilahnya gini, kita ini ada di Bahtera ya. Jadi kalau di Bahtera itu yang tadi nabi, rasul itu disebutnya itu jawatan ya atau office ya di bahasa Inggrisnya ya. Tetapi kalau pewahyuan yang mengenai panggilan imam, panggilan raja, mempelai itu memang pewahyuan yang agak unik buat Bahtera. Nah, jadi kalau kerup ya itu adalah yang ketujuh itu ya, maksudnya di luar daripada pilar, di luar imam, di luar ini ya. Tetapi mereka itu lebih kayak orang yang mengaktifkan pelayanan malaikat ya karena kerup itu seperti itu. Nah, contoh yang paling jelas itu yang narinya kerup itu adalah Sasa Hadasah ya. Walaupun beliau ini pengkhotbah ya, pengajar, tapi secara tarian dan tugas dalam pelayanan untuk berdoa Sasa itu adalah kerup ya. Jadi dia itu nari kerup dan mengaktifkan malaikat. Ya kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang bertata di atas kerubim ya. Tetapi Bapak dan Ibu, menurut saya Bapak dan Ibu tetap masih perlu cari juga ya. Misalnya apa? Panggilan raja, imam, nabi atau itu yang lebih tepat ya. Contohnya Sasa ya. Sasa itu selain istilahnya berperan sebagai kerup, dia punya juga sisi mempelai ya karena namanya Hadasah. Hadasah itu Esther ya, Esther itu mempelai ya. Terus ada juga yang saya lihat jelas itu ada sisi rajanya ya, bisa memimpin, bisa menyampaikan firman, bisa menjarah. Nah, itu jelas panggilan raja menurut saya ya. Jadi maksudnya saya jawab kepada Bapak ya, satu mengaktifkan pelayanan malaikat ya, ada bukunya dari tim Sheets ya, misalnya pelayanan malaikat atau pasukan malaikat. Dan itu udah buku bahasa Indonesia. Dan juga kenali yang merupakan panggilan Bapak dari keenam panggilan itu. Ya, ada bukunya di toko Bless to Bless, namanya buku Suara Sahabat. Ya, itu bentuknya agak unik ya. Tetapi Bapak dan Ibu
baca itu nanti akan mengerti bahwa apa? Oh, tugas saya ini sebagai imam. Pak Daniel itu imam atau pilar. Pak Yusak itu pilar atau raja, eh, yaitu Pak Agung ya, atau mempelai atau tentara atau pekerja. Ya, semoga menjawab. Oke, Pak. Kita ingat kita ketika gereja Tuhan rame-rame berdoa buat kemenangan Trump di Amerika sebagai presiden periode kedua. Ada beberapa hamba Tuhan bernubuat dengan tegas dan juga menyampaikan itu suara Tuhan bahwa Trump akan menang dalam putaran ini meskipun dia kecil, dia tidak berdaya. Ada beberapa hamba Tuhan juga menyatakan jelas sekali Trump akan kalah kali ini dan Biden yang akan naik. Nah, persis ini juga ada bertanya, barusan ini bertanya, Shalom Pak, mau tanya. Pada saat saya berdoa bahasa roh, oh bukan ya, ini satu. Oh ya, saya tanya lu di atas ya. Bagaimana menjawab jika ada yang bertanya, kenapa beberapa nabi bilang A, tapi ada beberapa nabi bilang B. Kedua nabi ini diurapi. Yang terjadi dikatakan nabi B, apa yang berarti nabi A itu bisa digolongkan nabi palsu atau nabi B golong nabi palsu. Sebab keduanya belum terjadi gitu. Bagaimana membedakan kedua nabi ini diurapi gitu dengan artinya gitu. Bagaimana mengujinya, Pak? Ya, kalau mengujinya, kalau saya ya karena salah satunya yang seperti tadi ya, istilahnya bangun keintiman kita, bergaul dengan Roh Kudus, nanti Roh Kudus ini bisa berikan pengertian ya. Tetapi kalau seperti gini ya, kalau Bapak dan Ibu perhatikan yang dari yang saya sampaikan, ada yang satu itu tentunya memilih kanan dan memilih kiri ya, yaitu kanan akan mendukung Trump ya, karena Trump ini menolak aborsi. Tetapi yang kiri mendukung kandidat lain, calon lain. Karena Trump menolak aborsi, tetapi yang lain ini Biden ini mendukung aborsi, ya. Jadi ini sudah merupakan contoh nih, kira-kira mana yang benar dan mana yang salah, ya. Ini ada kanan, ada kiri. Karena apa? Ada yang sesuai dengan firman Tuhan, ada yang enggak. Tetapi gini ya, tetapi gini Bapak dan Ibu, secara umum, percaya nggak percaya, ini semua dinubuatkan di Mazmur 2, dinubuatkan di Habakuk 2 ayat 13, yaitu apa? Bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, ya. Jadi Bapak dan Ibu, gambaran besarnya itu Trump akan menang menurut sekian banyak nubuat yang saya ikuti, nabi-nabi yang saya ikuti, ya. Jadi, ya, satu, ya, yang mengumumkan Biden menang itu kan memang kebanyakan media, dan media itu sudah disebutkan oleh apa? Oleh nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang diurapi Roh Kudus, ya maksudnya yang saya percaya sebagai nabi yang benar, itu sebagai nabi palsu. Saya ulangi, media-media itu disebut sebagai nabi palsu. Ya contohnya apa? Facebook, Twitter, Google, ABC, CNN, itu semua nabi palsu. Kenapa? Karena mereka itu punya ideologi yang sama, yaitu aliran kiri. Kiri itu yang cenderung apa? Cenderung bebas. Bebas, ini adalah tubuh saya, ini adalah hak saya. Saya boleh aborsi sekalipun 8 bulan, 9 bulan. Itu aliran yang kiri, ya. Jadi kalau ini menurut saya memberanikan diri untuk berkata bahwa apa? Bahwa yang menubuatkan Biden menang, kalau nabi ya, itu menurut saya termasuk nabi palsu, ya. Tapi Bapak dan Ibu, uji apa? Siapa saja yang menubuatkan bahwa Trump menang, ya. Ada ini nih. Nah, Bapak dan Ibu nanti lihat. Kenapa? Karena toh masih akan kelihatan 2 atau 3, mungkin 2 bulan atau sekitar beberapa minggu lagi. Kenapa? Karena secara fakta, ya kalau Bapak dan Ibu ikuti media-media besar, itu media besar berkata bahwa Trump itu menunda, ya. Tetapi sebenarnya itu artinya gini ya, kalau Bapak dan Ibu punya informasi yang lain, yaitu kantor-kantor berita yang lebih kecil, yaitu apa? Jangan CNN, jangan NBC, CBS, ABC, tapi paling-paling kadang-kadang Fox, ya. Karena yang punyanya itu istilahnya setuju dengan Israel, ya. Terus ada yang lebih kecil, ada Newsmax sama OAN,
ya One America Network, ya. Nah, Bapak dan Ibu lihat apa atau dengarkan mereka bilang apa, karena mereka ini termasuk golongan kanan, yaitu apa? Pro dengan kekristenan, pro dengan yang Tuhan katakan, ya. Jadi nanti masih kita akan lihat, ya. Jadi Bapak dan Ibu, hari-hari ini memang ada perbedaan, ya, tetapi salah satunya yang saya ikuti adalah Sid Roth, ya. Sid Roth itu saya udah beberapa tahun suka ikuti, ya. Sid Roth itu bilang gini, kalau saya terbukti salah, nanti saya akan minta ampun, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat yang sekarang-sekarang terjadi, ya, bahwa orang istilahnya yang berani mendukung yang lain selain Trump itu istilahnya orang yang nekat. Ya, kenapa? Karena ini arahnya itu sebenarnya udah ketahuan gitu loh, bahwa apa? Ini curang-curangan, ya. Cuma memang Tuhan izinkan bahwa apa? Bahwa ini nggak akan langsung. Ya, kenapa? Karena masih melalui proses. Proses apa? Supaya apa? Menurut saya salah satunya adalah supaya gereja berdoa. Ya, kenapa ada nabi jadi Adham berkata bahwa apa? Ini Tuhan sengaja buat. Tuhan bisa bikin menang dalam 1 jam, 2 jam bisa. Kenapa? Karena nubuat-nubuatnya berkata itu landslide victory, artinya kemenangan besar. Ya, kemenangan besar tuh besar banget gitu. Tetapi Tuhan mau membangkitkan gereja di Amerika. Kenapa? Gereja di Amerika sepertinya selama ini memang masih berkhotbah, tetapi sebenarnya mereka itu sudah tidur, kurang lagi nggak terlalu lagi peperangan rohani, nggak terlalu lagi menginjil, sehingga apa? Sehingga sebenarnya kekristenan menurun. Sehingga apa? Mau nggak mau Tuhan menurunkan penghakiman. Ya, jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa lihat gambaran besarnya. Saya menyampaikan dan Bapak dan Ibu saya anjurkan tidak hanya percaya dengan saya, ya, tapi saya anjurkan Bapak dan Ibu menguji, mengecek. Ya, saya sampai bikin grup untuk berdoa buat Amerika, Bapak dan Ibu. Ya, di WhatsApp grup sampai 200 orang lebih, ya, mau berdoa buat Amerika. Kenapa? Karena mau mengikuti hal-hal ini. Ya, ini memang tanda akhir zaman bahwa apa? Seluruh dunia harus tahu bahwa apa? Trump itu bukan sekedar nama, bukan sekedar orang, tapi adalah sangkakala Tuhan. Ya, bahwa apa? Bahwa Tuhan segera datang kembali. Seluruh gereja harus bersiap-siap. Seluruh orang yang tahu nama Yesus harus bersiap-siap. Tapi nanti memang akan ada pengangkatan dan ada pemisahan lagi. Ada orang yang baru percaya setelah pengangkatan, yaitu apa? Israel. Ya, karena Israel itu nggak termasuk yang dalam terima janji pengangkatan. Ya, baru setelah pengangkatan Israel itu akan bersaksi, mereka akan terima Yesus. Ya. Oke. Saya harap menjawab. Silakan diuji juga, Bapak dan Ibu. Kita harus tinggalkan masalah nabi, Pak. Coba topik nabi bertanya kepada rasul. Ini kan ya dia kita menyimpang nih. Ya. Saya tanya ke nabi lah ya, Pak ya. Kalau mau Ya, ini ada pertanyaan lain. Saya agak sulit terjemahkan, Pak. Bapak bisa lihat di chatnya dari Bu Rini Sapari dari Manokwari ini. Shalom, Pak, saya mau tanya. Pada saat saya berdoa bahasa roh, terus ada terjemahan. Kadang bisa operasi, maksudnya bisa membongkar ya mungkin ya. Seseorang mungkin tentang apa ya, hobatan itu apa ya. Nah, kadang hal-hal lain misalnya tentang dosa. Hal-hal lain yang mungkin akan terjadi untuk seseorang. Kira-kira ini apa? Karena ini bisa jadi kenyataan, Pak, gitu loh. Ya, Tuhan minta hikmat. Ya, mari Roh Kudus bicara. Nah, menurut saya gini, Bapak dan Ibu, Alkitab kan berkata bahwa memang ada yang namanya karunia lidah, yaitu apa? Yaitu ketika berbahasa lidah, Tuhan itu menyampaikan rahasia-rahasia, ya, dan rahasia itu diterjemahkan. Ya, kalau Bapak dan Ibu ada kesempatan mau dengarkan di YouTube, ada yang namanya pelayanan gerbang pujian. Nah, beliau ini sering ya menyampaikan nubuatan yang diterjemahkan. Ya, jadi ini bisa kenyataan, ya bisa gitu loh, sangat bisa ya. Cuma ya diuji aja, diuji kenapa? Karena ya sekarang ini kan menurut saya ya kita harus menguji segala sesuatu dan apakah ini berasal benar-benar dari Roh Tuhan ya. Tetapi secara umum menurut saya ya sangat mungkin itu dari Roh Tuhan kalau orangnya murni ya. Saya harap menjawab nih Bapak Ibu. Ini tentang mengenai orang yang tertinggal. Tadi Bapak ada singgung sedikit mengenai uang. Kalau tidak ada uang, tidak ada tandanya, tidak bisa jual beli.
Nah, bagaimana Pak bisa survive? Bagaimana untuk survive tanpa Oke, menerima tanda? Tadi kan bicara lari ke gunung, ya. atau gimana? Nah, Bapak dan Ibu, saya ulangi gini ya. Jangan cuma percaya saya doang. Ya, kenapa? Saya itu sejujurnya ngeri. Ngeri apa? Kalau berita-berita akhir zaman itu istilahnya orang megang saya lalu apa terjadi nggak kalau terjadi puji Tuhan, kalau nggak terjadi nyalain saya. Ya, tapi gini, saya ada beberapa referensi. Satu Benny Hinn, kedua Karisma Magazine. Ya, magazine Karisma itu dasarnya karismatik sehingga diurapi oleh Roh Kudus. Ya, ada seorang pendeta namanya Dave Williams yang sudah menjelaskan ya bagaimana jika orang tidak terangkat ya beberapa satu ya jangan percaya media ya nanti ada copy paste nya gitu ya. Saya tuh udah buat gitu ya tapi saya mungkin nggak bisa copy paste sekarang ya itu butuh waktu tapi saya akan berikan lah kepada Pak Wesley atau Pak Santosa gitu ya supaya mungkin bisa dikirimkan ke grup Bapak dan Ibu ya. Oh, Kalau Bapak dan Ibu mau WA untuk yang sekolah-sekolah itu mau WA ke saya juga nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya. WA saya 081763996111 ya. Intinya apa? Pokoknya saya tidak mau menyesatkan ya. Nah, balik ke jawaban yang ini ya. Nah, uji ya. Benny Hinn itu ada dua sesi menjelaskan apa yang terjadi kalau orang tidak diangkat ya. Nah, salah satunya gini ya. Salah satunya jangan percaya media. Kenapa? Media itu istilahnya udah bohong semua. Ya, kedua apa? Kedua, ya siap-siap untuk melarikan diri, ya pindah-pindah gitu ya. Dan Alkitab berkata apa? Ya melarikan diri dari kota ke kota. Sesungguhnya sebelum engkau mengunjungi seluruh kota Israel, aku sudah datang kembali, yaitu Matius 10 ayat 23. Ya, jadi orang yang memang destininya atau rancangan Tuhan itu nggak diangkat, itu diberi kekuatan. Ya, tetapi banyak dari orang yang tidak terangkat itu karena tidak mempersiapkan diri atau gadis bodoh. Ya, sehingga apa? Sehingga pada saat mereka memilih, mereka itu apa? Pada saat diberikan pilihan, mereka ini akhirnya menerima antikris itu, ya menerima tanda binatang itu, ya. Tetapi bagi yang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, salah satu yang gini ya, pegang Alkitab, ya, jangan pakai Alkitab yang HP, buang aja HP. Kenapa? HP itu akan dilacak. Beli center, terus siapkan untuk pergi malam-malam ke kota-kota, ke desa-desa, ya. Karena gini, saya bisa ngomong gini kenapa? Satu, saya pelajari ya Benny Hinn sama Karisma Magazine, cari keywordnya Dave Williams. Dave Williams, saya ulangi, ya. Eh, saya lihat ini nasihat yang diurapi oleh Roh Kudus ya sehingga bisa dipercaya. Benny Hinn bilang apa? Perjamuan kudus setiap hari. Karena kalau tidak perjamuan kudus tidak akan kuat. Apalagi mulai hafalkan ayat-ayat dari sekarang. Mazmur 91, Mazmur 23, usahakan hafal ya di luar kepala ya. Terus apa? Ya tunggu Tuhan datang. Ya kapan? Ya 7 tahun. Ya 7 tahun Tuhan datang kembali. Tapi ada yang bilang bahwa apa? Kayaknya nggak sampai 7 tahun itu paling-paling udah ditemukan antikris lalu meninggal ya maksudnya dibunuh gitu tapi ya udah kalau itu kalau tidak menyangkal masih terima keselamatan ya tetapi yang penting satu lagi ada nasihat berkata gini ya menurut saya ini penting jangan bunuh diri kenapa kalau udah bunuh diri itu termasuk yang kemungkinan besar kehilangan keselamatan ada yang selamatnya ada saya pernah dengar Pak Yusak khotbah bahwa apa Pak Yusak itu dikasih Tuhan tahu Tuhan. Ada orang yang bunuh diri. Tapi Tuhan itu ngelihat, nimbang bahwa ini orang ini benar-benar nggak kuat dan diizinkan Tuhan sehingga dia masih bisa selamat. Tapi kebanyakan orang yang bunuh diri itu nggak selamat. Dave Williams ya, Dave Williams itu bukan nabi ya, tapi Dave Williams itu pastor ya, dan dia membuat tulisan di majalah Karisma ya, Karisma bahasa Inggris ya. Nanti saya kirimkan, saya udah cari. Ya, ada dia bilang 20 langkah seperti itu ya. Apa supaya bisa bertahan. Oke, Dave William itu pastor ya. Pastor ya. Tapi firman Tuhan masih berlaku kok, Bapak dan Ibu. Ya, yaitu apa? Yaitu Allah tidak akan membiarkan kau dicobai melebihi kekuatanmu ya. Tetapi ada referensi lain ya waktu itu Pak Agung waktu masih hidup membagikan buku Sorga Terbuka ya.
Dan di buku Sorga Terbuka itu saya tuh pegang, saya lihat ya bahwa apa? Ketika sudah pengangkatan, dari 10 orang saudaranya si Yosef itu adalah menulis ya, yang bisa tetap percaya itu cuma 3. Ya, yang lain udah apa? Udah murtad, udah menyangkal. Ya memang pada saat itu susah ya, tetapi masih bisa selamat. Hanya bayar pakai nyawa sendiri, udah nggak pakai darah Yesus. Oke, mungkin teman-teman masih ada ini. Kalau tidak kita harus tutup nih. Kelihatan Pak Ferry juga udah capek ini. Oh, enggak gitu Pak. Tenang. Saya bukan mau capek. Cuma gini, kalau buat saya semakin banyak saya menjadi berkat, percaya istilahnya Tuhan memberkati saya. Tapi benar-benar artinya gini, Bapak mau udahan saya juga nggak apa-apa, benar-benar. Ya, kenapa? Karena ya saya tahu juga Bapak juga pasti ada tugas lain. Pak Ferry, kalau tadi bicara lari dari satu kota ke kota, ya loh. Apakah konotasinya mungkin sampai ke desa, pemberlakuan untuk one currency, ya satu mata uang itu yang berupa tanda itu belum merata juga nanti. Artinya orang untuk mensurvive hidup itu, Bapak katakan dari kota ke kota, dari satu desa ke desa. Mungkin desa ini sudah lakukan, desa yang lain belum. Kita cari lari ke desa itu. Nanti desa itu udah mulai berlaku, desa yang lain belum, kota yang lain belum. Kita lari ke kota itu untuk survive for the life, for the living. Atau bagaimana Pak itu ya? Ya gini Bu, gini Pak, yang saya tahu dari beberapa sumber ya, saya ini artinya gini, kalau udah gini saya nggak ingat sumbernya siapa ya, jadi Bapak dan Ibu boleh cek ya, jangan cuma pegang perkataan saya. Cuma secara umum ya, yang paling banyak dikejar itu di kota ya, jadi harus meninggalkan kota ya. Kalau Alkitab bilang kan ke pegunungan gitu ya. Dan saya itu memang pernah dikasih mimpi Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu ya. Saya dikasih mimpi, saya dikejar-kejar ya, saya lari di sawah gitu. Waduh, itu benar-benar mengerikan. Dan istilahnya ketika saya bangun, saya tahu ya, wah ini kalau nggak diangkat tuh seperti ini ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika di desa juga ya, tetap istilahnya masih harus pindah-pindah ya. Kenapa? Karena itu salah satunya mungkin yang saya bisa kutip itu dari penglihatannya Bulani ya. Bulani itu ketika mimpi dia lihat itu Pak Samuel ya, Pak Samuel itu pindah-pindah. Nah, Pak Yusak itu ulang-ulang. Ini mimpi dari Tuhan, ini mimpi dari Tuhan, ini mimpi dari Tuhan. Jadi saya dengerin, ya nanti saya bisa posting itu linknya kesaksian Bulani, karena setahu saya masih ada di YouTube. Ya, jadi Bapak dan Ibu, tetapi gini ya, firman Tuhan masih tetap berlaku, yaitu apa? Yaitu Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Ya, tetapi kita juga bukan berarti tidak membangun kekuatan, harus membangun kekuatan. Ya, setiap hari gimana? Ya baca Alkitab, ya baca Alkitab, ngomongin firman Tuhan supaya apa? Supaya kita timbul iman. Lalu apa? Kalau harusnya pergi ya pergi. Ya itu paling seperti apa? Ya anggap aja seperti nonton film mengenai Holocaust. Ya Holocaust itu kan seperti itu. Ya saya juga pernah dapat mimpi beberapa bulan yang lalu. Saya itu belum dapat jaminan untuk diangkat. Ya jadi di mimpi saya terikat ya di camp bahwa orang-orang Kristen itu dipenjara semua. Ya dan jadi saya nggak tahu itu artinya apa, seberapa orang itu bisa melarikan diri, ya. Tetapi yang saya tahu itu tuh seperti apa? Seperti kisah pada waktu orang Yahudi di Holocaust, yaitu apa? Kebanyakan masuk ke kamp pembantaian, kami dikejar-kejar, ya. Tetapi ada yang selamat, ada yang lolos. Menurut saya ada juga, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau masih ada waktu, saya sarankan gini ya, masih ada waktu tuh gini, kan ini kan mumpung belum pengangkatan, ya. Lebih baik apa? Lebih baik kita beres-beres, lebih baik kita kejar Tuhan, lebih baik kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun kita juga harus tahu kenapa, karena kita juga harus mempersiapkan. Ada orang-orang yang golongannya itu nggak diangkat, yang belum waktunya diangkat. Setuju Pak, sepakat dengan Pak Ferry. Mumpung makin ada kesempatan, sungguh-sungguh melekatkan diri kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tinggalkan panas hati, kedengkian, minta Roh Kudus bantu kita hidup dalam kekudusan. Banyak baca firman, banyak bergaul erat dengan Tuhan ya Pak Ferry ya. Iya Pak. Itu sangat penting. Selama ada kesempatan berbuatlah, menabur. Selama ada kesempatan menabur.
Iya, dalam bukan saja uang, tapi ya kehidupan kita. betul. Nabur menaruh di atas altar Tuhan. Ya Betul, Pak. Betul. Betul para sekali. ya member Iya, KTBP ini komunitas tumbuh bersama Batra ini. iya. Jadi ya kita sama-sama belajar dari berbagai wilayah ada di sini Pak Ferry. Iya, Pak. Bagus sekali. Mengenai terus kedua Pak, ada pertanyaan nih tadi Japri. Apakah menjadi seorang nabi bisa ikut sekolah nabi? Karena ada beberapa hamba Tuhan juga dari Malaysia khususnya berkali-kali adakan sekolah nabi. Ayo siapa yang mau ini belajar nabi, ikut sekolah 3 hari, 2 hari. Menurut Bapak bagaimana? Karunia nabi itu bisa belajar atau karunia itu kan pemberian Tuhan? Nah, menurut Bapak bagaimana? Kedua juga itu adalah kepercayaan dan panggilan. Nabi Iya, ini oke. Kalau nabi itu kan menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan isi hati Tuhan kepada orang lain bukan kepada diri. Kalau kepada diri itu kepekaan ya. Nah, mungkin di dalam ini mungkin perlu clear, Pak. Jadi teman-teman tadi ada Japri, Pak, saya mau ikut sekolah kenabian. Dari Pak, gimana sekolah nabi itu di mana berapa hari gitu. oh iya. Jadi gini, Pak. Jadi gini, dasarnya gini. Dasarnya itu kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya seperti kehidupan Pak Yusak ya. Pak Yusak itu kan nggak khusus bikin ini sekolah nabi ya, cuman kita tahu dia nabi, dia mendengarkan suara Tuhan, dia menyampaikan suara Tuhan dan dia banyak memuridkan. Kalau kita lihat dari eh, Alkitab ya, itu menurut Bu Iin itu Elia itu memuridkan ya. Karena dia pergi dari Yeriko ke Betel ke Yordan itu ada rombongan nabi yang mengikuti. Nah, rombongan nabi itu memang orang-orang yang dimuridkan sebagai nabi ya. Tetapi kalau kita sendiri itu istilahnya Bapak dan Ibu terus terang ini perintisan. Perintisan itu dalam artian apa? Memang kita sebutnya visinya itu sekolah nabi ya, tapi bentuknya itu kita komunitas WhatsApp grup ya. Kalau seperti ini kan Bapak juga ada WhatsApp grupnya ya. Jadi kita interaksi di situ WhatsApp grup dan kita doa ya. Ketika doa bikin Zoom gini kita bisa tanya jawab ya. Jadi itu disebut sekolah ya. Tetapi kalau dibilang kelasnya banyak ya, kita kelasnya itu mungkin seminggu itu paling sekali ya, sekali sekitar 2 jam gitu. Nah, tapi kita berdoa supaya kita bisa tumbuh dengan cepat bersama ya. Dan betul betul apa bahwa karunia nabi itu adalah karunia. Artinya apa? Karunia itu pemberian ya. Tetapi pemberian itu harus dikembangkan, itu harus dilatih. Ya misalnya apa? Firman Tuhan berkata, "Janganlah padamkan roh, kobarkanlah karunia-karunia yang dikobarkan oleh penumpangan tangan." Ya misalnya gini Bapak dan Ibu. Saya secara umum memang ngaku saya bukan nabi, saya bukan istilahnya turunan nabi juga secara fisik ya. Orang tua saya itu belum kenal Tuhan. Tetapi saya ini belajar apa? Belajar kalau orang Surabaya itu bilangnya bonek ya, bonok tuh apa, bondo nekat gitu ya. Jadi istilahnya apa, saya tuh belajar ilmu satu pasang badan ya. Pasang badan itu artinya apa ya, orang bilang itu sesat apa ya, saya jalan aja gitu, saya berani gitu ya, walaupun belum, saya nggak bilang semua itu benar ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu ya, ketika saya mulai merintis visi itu saya dikasih penglihatan Tuhan. Saya tuh lihat apa, ada kelasnya, memang ada ruang kelasnya ini di alam roh ya. Artinya eh, Bapak dan Ibu tuh artinya bukan benar-benar ketemu fisik di kelas ya. Kenapa? Karena kan kita sekarang udah beberapa bulan ini ketemunya Zoom-Zoom aja ya. Di surga tuh ada kelasnya ya, dan saya lihat yang ngajar di kelas itu ada Pak Moris Herulo ya, ada Pak Yusak Cipto ya. Jadi artinya gimana Bapak dan Ibu? Ya kita bisa belajar dengan buku-buku ya, dan salah satunya adalah kita bisa belajar tentunya dengan nabi-nabi yang lain atau komunitas nabi-nabi yang lain. Ya, saya salah satunya dapat ide ini karena kita berdoa buat Amerika, ada visi untuk pergi ke Amerika, dan kita ini terhubung dengan salah seorang hamba Tuhan namanya Ibu Hannah Hudson. Ya, dan Ibu Hannah Hudson ini udah lebih dulu bikin yang dia sebut sebagai sekolah nabi. Ya, ada sekitar 450 orang yang tergabung di grupnya. Ya, jadi mungkin saya harap menjawab ya, lebih kayak komunitas ya, mungkin ada kelas-kelasnya seperti ini, atau ya istilahnya bukan yang detail ya, tapi Bapak dan Ibu harus sudah tingkatkan untuk apa,
baca buku ya secara mandiri supaya kita lebih diaktifkan. Ya, saya juga lagi pesan bukunya, ada buku ya Chris Vallotton. Chris Vallotton itu semacam asistennya ya atau semacam diakennya daripada Bill Johnson di Better Reading ya, dan mereka itu sangat profetik. Dia udah nulis buku mengenai sekolah daripada nabi-nabi ya. Jadi bisa baca dari buku itu ya. Bapak Ibu kalau mau beli di Topet silakan ya. Cuma kita ini karena saya belinya volume banyak, ya saya dapat diskon ya yang cukup maksimum lah menurut saya ya. Jadi saya tawarkan dengan orang lain dengan taburan minimum ya, istilahnya seperti dikasih diskon ya. Tetapi saya percaya ketika saya menawarkan semurah mungkin, saya memberkati orang, Tuhan akan memberkati saya. Ya, kemarin juga saya dapat ide, saya dapat visi, yaitu apa? Tabut ya, kan beberapa bulan ini orang udah nggak bisa ke Israel ya, jadi saya cari apa? Oh, saya impor sendiri tabut dari Cina ya, sekian ratus, lalu orang pada ngambil gitu ya, nah, pada nabur memberkati ya. Jadi apapun yang ada pada kita, nah kita minta hikmat Tuhan supaya apa? Supaya bisa memberkati dan balik ke suara Nabi, ya itu latihan hidup aja, hidup apa? Hidup dengan suara Tuhan ya. Jadi cuma kita bilangnya itu sekolah tuh mungkin istilahnya bukan sok keren-keren lah, cuma kita dapat visinya memang seperti itu, sama prakteknya seperti itu. Semoga menjawab. Oke Pak, kebetulan Senin depan kita diberkati Bu Maria Hana Hudson dari Oh Jogja. iya. Minggu depan, Senin depan. Iya. Itu terus ada lagi bertanya Pak, vaksin yang mau diberi pemerintah di Desember ini boleh diterima atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi gini, kalau saya Bapak dan Ibu, saya menyiapkan diri untuk tidak menerima ya dengan segala konsekuensinya ya. Kenapa? Karena gini, secara umum, secara garis besar ya itu tuh merupakan salah satu rencana untuk apa? Untuk depopulasi ya. Depopulasi itu artinya apa? Untuk mengurangi jumlah manusia ya. Cuma itu dampaknya bukan langsung ya, tetapi dampaknya agak lama gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab sudah berkata seperti itu. Cuma Bapak dan Ibu, memang mungkin apa? Bahwa yang disuntikan itu misalnya vitamin doang gitu. Ternyata itu sehingga bukan tanda binatang dan lain sebagainya. Nah, ini saya dalam beberapa hal ya, saya itu belum tahu, belum dapat pewahyuan ya. Jadi secara umum saya bilang untuk saya aja ya, bahwa apa? Saya akan menyiapkan diri supaya saya tidak bergantung dengan sistem itu. Ya, lalu gimana? Ya paling kalau nggak bisa pergi, kita bisa pakai karunia supranatural seperti apa? Seperti Filipus gitu ya, atau mengasingkan diri ya, atau istilahnya bertani sendiri bagaimana? Ya, persisnya kita masih meraba. Tapi Bapak dan Ibu, berhubung itu masih apa? Masih belum ada. Nah, kita apa? Kita sepakat untuk apa? Untuk menunda, untuk menahan, untuk menolak semua yang bukan dari Tuhan, ya. Dan kita percaya bahwa apa? Itu Tuhan bisa buat, ya bisa buat apa? Misalnya tiba-tiba ini gagal, ini gagal, ini gagal sehingga nggak terjadi. Ya, kemarin contohnya apa? Banyak orangnya yang divaksin itu mati sehingga apa? Sehingga ditunda ya. Sehingga saya mengerti Bapak dan Ibu, ada yang tanda kutip diwajibkan gitu ya. Nah, jadi secara umum saya menyiapkan untuk diri saya sendiri ya. Cuma untuk arahan secara detail, nah nanti kalau saya dapat arahan dari pimpinan ya saya akan sampaikan ya. Tetapi saya sekali lagi pegang nasihat-nasihat daripada hamba Tuhan yang di Bahtera, karena saya tahu mereka punya perjanjian dengan Tuhan, sehingga ketika banjir besar itu terjadi ya diangkat ya. Kenapa? Karena memang ada golongan juga yang berkata bahwa Pak ya nggak terima aja, udah terima juga nggak apa-apa gitu, nggak langsung sakit. Ya memang nggak dibuat untuk waktu dekat ya. Tetapi gini, secara umum ya. Tetapi apakah itu semua? Terus terang saya tidak tahu. Kenapa? Karena memang ada yang dikatakan itu pakai enzim luciferase dan bisa mengubah DNA. Nah, itu saya yakin gitu loh untuk tidak yang seperti itu. Oke, Pak Ferry, terima kasih. Saudara-saudara, di atas ada sebuah link YouTube tadi di chat. Itu dari Lani Gabriel, dari Bu Lani yang tadi disampaikan Pak Ferry kesaksiannya mengenai dia mimpi mengenai orang yang tertinggal ya Pak ya tadi ya.
Itu YouTube linknya di sana. Jadi saudara bisa screenshot, bisa ambil. Terus itu ada satu Bu Rini Sapari ya. Baru masuk tadi raise hand, apakah mau tanya langsung? Ada saudara mau tanya langsung, silakan. Nah, izinkan saya Pak Ferry, sebelum Pak Ferry berikan kita blessing terakhir tutup, izinkan saya berapa menit untuk berikan pengumuman ya Pak ya.